Suara itu memekakkan telinga. Setelah sok sesaat, Tianming segera beralih ke pedang kedua. Itu adalah pedang hitam, panjang dan ringan. Garis merah mengalir di tengahnya, memanjang dari gagang hingga ujung pedang. Barat alam semesta, tanah tiga iblis surga, bumi, takdir. Raja Iblis menekan surga. Ini adalah Progenivin West Void. Suara itu terdengar sekali lagi. Pedang ketiga berwarna hitam dan putih, kombinasi dari yin dan yang. Selatan alam semesta, yin dan yang adalah satu. Kekacauan memerintah saat iblis dan monster mengamuk. Ini adalah kekacauan Sautski. Pedang keempat adalah yang terkecil. Warnanya biru es dan berkilau dengan cahaya dingin. Cabang-cabang hijau tua terjalin di sekitar bilahnya, dan bunga-bunga bermekaran di gagangnya. Utara alam semesta terletak tanah abadi. Para abadi dari era Decapat tidur nyenyak dalam kesendirian. Ini adalah keabadian Nortapex. Tianming sedikit bingung. The Is Divinity Acme, West Void Progenivin, Sautski Chaospit, dan Nortapex Perpetuity. Membentuk totem benar-benar dianggap melanggar kutukan Livesbane, bukan? Potensi dan kaliber totem itu dekat dengan Primordial Chaos Beast, terutama Nortapex Perpetuity. Kulit kepalanya kesemutan. Tanah abadi. Mungkinkah kota abadi Perpetia, yang abadi dari era Decapat? Bisakah totem pedang dihubungkan ke Feiling? Karena Kaisar Dewa Primordial dan Raja Iblis Primordial dimakamkan di kota Perpetia, itu pasti mengasyikkan. Siapa yang mengira dia dan Xian-Xian, serta Nortapex Perpetuity, memiliki hubungan seperti itu? Sejujurnya, 4 totem pedang saja sudah menakutkan. Totem tipe senjata umumnya dianggap lebih rendah daripada makhluk surgawi. Tapi itu tergantung pada jenis pedang apa mereka. Ras Root Beast masih didiskriminasi di alam bulan ilahi, tapi Ying Huo dan makhluk hidup lainnya semuanya adalah Primordial Chaos Beast. Tidak peduli jenis totem apa yang dia miliki, kekuatan adalah yang terpenting, dan potensinya untuk berkembang adalah fakta yang tak terbantahkan. Totem pedang memiliki keuntungan sebagai perpanjangan dari senjata di tangan, yang setara dengan menumpuk lebih banyak kekuatan ke pedang Grand Orient. Ketika saya menggunakan seni pertempuran, 10 pedang akan melakukan gerakan yang sama. Itu sama saja dengan meningkatkan kekuatan seni pertempuranku tanpa batas. Dia akan membiasakan diri dengan totem, tetapi ada 6 pelayan jiwa dan cincin kutukan untuk pergi. Pada saat itu, 2 teras memasuki cincin kutukan hidup dan mati, membentuk totem baru. 2 pedang lagi dibuat. Dari cincin kutukan kehidupan muncul pedang halus yang ditutupi dengan sosok manusia yang tak terhitung jumlahnya. Itu kompleks dan kacau. Ini adalah pedang kehidupan. Dipengaruhi oleh nasib, serta sebab dan akibat, semua makhluk hidup tenggelam ke dalam jurang penderitaan duniawi. Itu adalah karma hidup. Dari cincin kutukan kematian muncul pedang halus lainnya. Namun, itu diselimuti pusaran abu-abu. Di dalamnya ada makhluk hidup yang tak terhitung jumlahnya menuju ke akhir mereka. Ini adalah pedang kematian. Semua makhluk memasuki reinkarnasi, siklus tanpa akhir. Hidup dan mati adalah lingkaran tertutup. Oleh karena itu, namanya adalah siklus postmortem. Pedang Heksapat Dewa, pedang Heksapat Samsara, reinkarnasi Hadean, dan reinkarnasi Empyrean adalah nama yang dia ciptakan, diwarnai dengan 2 atau 3 maksud pedang, sementara totem pedang kematian ini adalah reinkarnasi dan kelahiran kembali yang sebenarnya. Itu 6 pedang. Seperti yang dia harapkan, 2 pelayan jiwa lagi memasuki cincin kutukannya. Pedang berbintang yang dimanifestasikan dari cincin kutukan surga dan menjadi pedang yang paling mempesona. Seolah-olah pedang berisi galaksi tak berujung, mewujudkan alam semesta itu sendiri. Surga, langit berbintang yang tak berujung. Pedang mengatur dao surgawi dan menyeimbangkan semua makhluk hidup. Oleh karena itu, namanya adalah Ordinem Imperius. Seperti penghalang pelindung yang tajam, pedang besar, datar, dan lebar muncul dari cincin kutukan bumi. Meski tak terlihat, kehadirannya memiliki keagungan yang sama dengan gunung-gunung yang menjulang tinggi. Bumi, pesawat Welkin. Lahir dari Welkin, pedang ini menopang kedua ujung kosmos. Itu disebut Welkin Imperius. Akhirnya, hanya 2 pelayan jiwa yang tersisa. Ketika mereka memasuki ruang dan waktu Bain Ring, semua 10 pedang terbentuk. Pedang waktu menyerupai sungai yang panjang. Diturunkan sejak zaman kuno, itu terus berubah, tanpa bentuk tetap, dan tampak lembut. Waktu, era, keabadian. Dengan demikian, Grand Void Universum lahir. Pedang luar angkasa lebih seperti belati. Seperti cermin, bilahnya memantulkan dunia jasmani. Ruang dan alam semesta baik imajiner dan nyata. Dengan demikian, Infinitum Spatium lahir. Semua 10 totem telah muncul. Tianming menatap pedang yang melayang di atas kepalanya. Di bawah sinar bulan suci, matanya diwarnai dengan warna-warna cemerlang. Pedang Dewa Era Decapat muncul dari Ionic Grand Band.
Pegang semua 10 pedang dan kuasai alam semesta. Setelah kalimat itu, suara kuno ini benar-benar menghilang. Namun, itu masih terngiang di benak Tianming, menderu dan bergema untuk waktu yang lama. Tianming telah melihat totem pedang Liu Yizhao dan menghadapi Lux Gladii Hui Weiyin. Dia tidak tahu betapa hebatnya pedang Dewa Era Decapat, tapi itu adalah totemnya. Efektivitas mereka bergantung pada kekuatannya. Pedang masih tidak stabil saat ini, dia membutuhkan sumber bintang untuk mengisi kembali cincin kutukannya. Bagaimanapun, mereka harus lebih kuat dari totem lain. Mereka mungkin terikat pada tingkat kultivasiku, sama seperti Ying Huo dan yang lainnya. Hanya ketika aku kuat mereka akan menjadi kuat. Pedang Dewa Era Decapat berbeda dari binatang buas yang hidup mereka adalah perpanjangan dari senjata Tianming. Itu setara dengan pembesaran 10 kali lipat dari kekuatan pedang Grand Orient. Tidak ada keraguan bahwa kekuatan tempur Tianming akan melonjak selama dia menyerap sumber bintang yang cukup untuk menumbuhkan kekuatannya. Totem pedang juga akan membantu binatang buasnya yang hidup. Yang terpenting, aku tidak boleh mengungkapkan fakta bahwa aku memiliki 10 totem. Untuk saat ini, saya hanya akan menggunakan totem utara, selatan, timur, dan barat, kecuali jika saya menghadapi situasi hidup dan mati. 6 pedang yang tersisa akan menjadi kartu truf saya. Saya tidak boleh menggunakannya sampai saya mengklarifikasi pemikiran para penguasa surgawi tentang King Yu. Jika 10 totem terungkap, tidak perlu berbicara tentang menyelamatkan Ye Lingfeng. Seperti King Yu, Tianming mungkin dibawa secara paksa ke Orderia. Faktanya, memiliki kartu as di lengan bajuku adalah keuntungan. Hanya melalui kejutan aku bisa mendaratkan pukulan fatal. Menjaga totemku tersembunyi bukan berarti aku tidak bisa mengolahnya. Pedang Dewa Era Decapat kosong saat ini, dan Tianming ingin mengambil pedang Grand Orient. Karena itu, ia mulai mengolah dan mengisi kembali sumber bintangnya di aula. Di dalam Tianming ada kekuatan yang dihasilkan dari budidaya simbiosis dengan 4 makhluk hidup, jadi tidak mungkin kekuatan totemnya mencapai levelnya. Seperempat dari kekuatannya adalah yang paling bisa mereka sadari. Tapi totemnya tidak lemah. Dengan amplifikasi binatang yang terikat hidupnya, Tianming menjadi terlalu kuat, bahkan melampaui Ascension tingkat pertama. Jika totem berada dalam kekuatan penuh, efektivitas tempur mereka tidak bisa dibandingkan dengan Primordial Chaos Beast. Namun, keunggulan mereka tidak terletak pada pertempuran individu, tetapi dorongan dalam seni pertempuran Tianming. Kekuatan reinkarnasi Hadean sekarang setara dengan 1 orang dan 4 totem yang menyerang pada saat yang sama. Jika pedang Dewa Era Decapat digunakan bersama, pedangnya akan berisi kekuatan 1 orang dan 10 totem. Selanjutnya, totem yang berbeda memiliki efek yang berbeda. Ada 2 alasan mengapa Tianming memilih untuk mengungkapkan pedang utara, selatan, timur, dan barat. Pertama, semua 10 pedang kemungkinan besar memiliki kekuatan yang sama. Kedua, karena keempat pedang itu terhubung satu sama lain, mereka cocok untuk formasi pedang. Tianming sekarang dikelilingi oleh 10 pedang dengan berbagai bentuk dan ukuran. Adegan itu menyerupai kedatangan seorang kaisar pedang. Ada kesenjangan besar antara setiap level di tahap Ascension. Sekarang saya adalah penguasa tingkat pertama, saya harus bisa melawan penguasa tingkat keempat dengan bantuan binatang buas saya yang terikat. Dengan 4 pedang dewa utama, aku mungkin bisa melawan lawan pentar Canik Sky. Prestasi seperti itu setara dengan melompati 8 level di Samsara. Jelas betapa kuatnya efek yang dimiliki binatang buas yang terikat hidupnya pada totemnya. Tentu saja, ini hanya spekulasi. Tianming tidak bisa mengatakan dengan pasti kekuatan tempur macam apa yang dimiliki ke-10 pedang itu. Jika kesenjangan antara Tianming dan alam kultivasi lawannya terlalu lebar, jumlah totem tidak bisa mengimbangi perbedaan kekuatan. Bagaimanapun, 10 anak berusia 3 tahun masih akan merasa sulit untuk melawan orang dewasa. Sepertinya aku harus memikirkan strategi pertempuran. Karena dia tidak bisa mengungkapkan 10 pedang, tidak perlu mempertimbangkan masalah ini untuk saat ini. Ketika tiba saatnya untuk menggunakan ke-10 totem, memberikan semuanya adalah cara yang harus dilakukan. Totem-totem itu baru terbentuk dan belum mencapai standar Ascension tingkat pertama. Tingginya hanya 10 meter. Seingatku, Lux Gladii Hui Weiyu tingginya hampir 100 meter. Kekuatan kosmik fundamental yang dibutuhkan Tianming untuk terobosan berikutnya sangat besar. Dia sekarang harus meningkatkan 10 totem bersama dengan 4 Primordial Chaos Beast. Untungnya, Ying Huo dan yang lainnya mandiri dan tidak perlu Tianming melayang di atas mereka. Dia hanya perlu fokus pada dirinya sendiri dan totem. Mungkin karena para pelayan jiwa, tapi pedang Dewa Era Decapatku tampaknya lebih material dan nyata daripada totem biasanya. Mereka juga memiliki karakter Bein Ring saya pada mereka. Mereka seharusnya memiliki kekuatan Grand Band, karena mereka lahir dari Ionic Grand Band.
Itu berarti Terra Totem ini seharusnya menjadi Terra Primeku, kan? Terra Prime adalah pedang dewa era Decapat. Vita Prime terkait dengan pemahaman dan bakat Tianming, serta pertumbuhan eksplosif dalam kultivasinya setelah mengatasi masa hidupnya. Adapun Caelum Prime Tianming, dia belum yakin apa itu. Saat ini, meskipun dia hanya bisa menunjukkan 4 totemnya, itu sudah sepenuhnya mengubah komposisi pertempuran asli Tianming. Untungnya, Ying Huo dan yang lainnya juga telah menerima renovasi Ionic Grand Band, yang memungkinkan mereka mengikuti Tianming. Itu tidak berarti bahwa Primordial Chaos Beast lemah. 70% kekuatan Tianming berasal dari garis keturunan mereka. Mereka berempat yang memungkinkan monster seperti Tianming diciptakan. Kemunculan Ionic Grand Band juga banyak berhubungan dengan mereka. Sungguh menakjubkan ketika garis keturunan Primordial Chaos Beast dan Ionic Grand Band bersatu. Tianming masih bersemangat untuk membuat totemnya. Totem itu seperti bagian dari tubuhnya, dia bisa memanipulasi mereka sebebas lengannya. Untuk sementara, mereka meluncur di udara di atas Tianming. Dia bahkan membuat mereka mengeksekusi seni pertempuran dasar. Beberapa percobaan sudah cukup baginya untuk menjadi akrab. Di bawah kendalinya, Is Divinity Acme melesat ke depan, api mendesis di jalurnya. Ying Huo pamer saat berdiri di atas pedang, mengendarainya di udara. Tidak buruk, tidak buruk. Kamu adalah adik kecilku mulai sekarang. Ying Huo berkata pada pedang. Apa itu seharusnya? Yang lain menjadi keabadian pedang terbang dan kamu menjadi apa? Ayam pedang terbang. Tianming tersenyum. Hah? Apakah ada yang salah dengan ayam terbang? Ying Huo menikmati dirinya sendiri. Tianming melanjutkan tesnya, dan menemukan bahwa dia bahkan mampu menggunakan teknik pedang samsara heksapat dengan totem Is Divinity Acme. Totem membawa spiritualitas saat mereka menyerang, jadi mereka memiliki perbedaan dari pedang Grand Orient. Totem lebih unggul karena lebih besar, memiliki lebih banyak momentum, kerusakan area efek yang lebih besar, dan karakter Lives Bane dan api yang dimiliki Is Divinity Acme secara alami. Namun, melawan target yang lebih kecil seperti manusia, totem pedang tidak cocok dengan pedang Grand Orient. Dewa pedang era Decapat akan lebih efektif melawan totem dan binatang buas lainnya. Totem telah meningkatkan jumlah kartu yang ada di tanganku untuk bertarung. Totem setiap orang berbeda, jenis senjata juga tidak dianggap yang terbaik. Namun, Tianming merasa bahwa setelah mendapatkan Primordial Chaos Beast, 10 pedang ini menjadi lebih cocok untuknya. Pertempuran masih berlangsung di luar, dan tidak ada orang lain di daerah itu. Sekarang aku memiliki totemku, satu-satunya yang tersisa adalah bereksperimen perlahan dengan mereka dan mendapatkan kembali pedang Grand Orientku. Aku juga harus membantu Linger membalas dendam selama sebulan terakhir. Tianming telah mengamuk selama sebulan terakhir, dan sekarang akhirnya saatnya untuk bertindak. Aku akan meninggalkan kota setelah mendapatkan kembali pedangku. Dia hanya perlu mengalahkan Hui Weijie. Sebagai jenius nomor 1 kota dan 3 teratas di alam bulan ilahi, Hui Weijie kemungkinan besar berada di tingkat pentar Canik Sky. Bersama dengan Live Bane-nya, Tianming pasti memiliki pengalaman langsung bahwa dia memiliki kekuatan yang mengejutkan. Mari kita lihat apakah aku bisa mengalahkannya sekarang dengan tambahan totemku. Dengan terjadinya pembantaian body, itu memang kesempatan terbaik untuk pergi. Tianming menenangkan dirinya, tahu dia harus menggunakan waktunya dengan baik. Karena tidak ada orang di sekitar, ada sejumlah besar sumber bintang di sekitar. Tianming duduk dan mulai menggunakan cincin kutukan dari utara, selatan, timur, dan barat untuk menyedot semuanya. Cincin kutukan akan mengubah semua sumber bintang menjadi totem ki, memelihara totemnya yang baru terbentuk. Pedang Dewa Era Decapat, yang awalnya 10 meter, dengan cepat mulai tumbuh. Setelah 2 jam mereka akhirnya mencapai 20 meter, yang tampaknya menjadi batas mereka. Peningkatan tingkat pertama lainnya memiliki totem setinggi 100 meter, tapi milikku hanya 20. Tianming tidak yakin bagaimana harus merespon. Kamu terlalu pendek, Ying Huo berkata dengan gembira. Tidak tahu malu, meskipun pedang lebih pendek dari totem orang lain, mereka masih lebih kuat. Mereka lebih jasmani, lebih keras, dan lebih dekat menjadi nyata. Yang lain hanya memiliki 100 meter udara. Milik saya adalah baja. Kok bisa sama? Tianming berkata. Hah? Ying Huo hanya tertawa. Tianming mengujinya. Kekuatan totem tidak bergantung pada budidaya simbiosis dengan binatang buas. Saya bisa mendapatkan keuntungan dari tubuh dan teknik Primordial Chaos Beast saya dan memiliki kekuatan tingkat ketiga atau keempat sebagai penguasa tingkat pertama, tetapi totem tidak bisa. Kekuatan totem ini berasal dari karakter cincin kutukan, pelayan jiwa, dan kekuatan pedang bawaan. Kalau tidak, totem normal yang dipatok ke tingkat kultivasi saya yang sebenarnya tidak akan terlalu berguna. Dia sudah bisa melawan mereka yang berada di level Kuet Seal Sky tanpa totem.
Jika dia telah menciptakan totem tingkat pertama yang normal, seperti Lux Gladii, itu tidak akan berguna dalam pertempuran melawan lawan seperti itu. Kemampuan pedang dewa era Decapat untuk mengimbanginya adalah bukti kekuatan Grand Band Ionic dan pedang dewa. Tianming tidak menghabiskan waktu merawat 6 pedang lainnya, tetapi malah pergi. Pertama, dia harus melihat keadaan kota. Kedua, dia harus menemukan Hui Weijie. Sekarang, dia memiliki 4 binatang buas dan 4 pedang dan telah naik. Dia secara alami ingin mendapatkan kembali bagian inti dari kekuatannya, pedang Grand Orient. Ketika Tianming meninggalkan aula pancaran, dia menemukan sebagian besar seluruh kota telah tertutup debu. Reruntuhan tergeletak dimanapun dia melihat, dan bau darah selalu ada. Sudah lama, mereka yang seharusnya bersembunyi kemungkinan besar sudah bersembunyi. Oleh karena itu, kota itu tidak dalam kekacauan seperti yang seharusnya. Namun, Tianming masih bisa mendengar suara pertempuran jauh di dalam wilayah klan Huiwei. Dia juga bisa melihat bentuk samar dari totem raksasa setinggi 300 meter yang bertarung di langit. Hui Weijie. Tianming marah lagi hanya memikirkan bagaimana Fei Ling menderita. Hari ini mungkin menjadi hari bencana bagi klanmu. Tapi jangan salahkan saya karena menambahkan bahan bakar ke api jika Anda tidak berbelas kasih. Tianming mulai mencari jejak Hui Weijie. Jie, ayo pergi. Ayah dan yang lainnya bisa menangani ini. Jangan hanya tinggal di sini, kami tidak bisa membantu. Hui Yeyin menarik-narik lengan Hui Weijie. Dia sangat cemas sehingga air mata keluar. Hui Weijie sedang menatap tempat tertentu, matanya merah. Musuh telah menghancurkan aula bulan suci, dan bukan lagi seseorang yang bisa bertahan hidup. Kami sudah menghubungi Sovereign Sea. Pakar klan kerajaan sedang bergegas. Mereka harus segera tiba. Kakak, jangan buta, berbahaya di sini. Hui Yeyin panik. Kakaknya saat ini sedang melihat aula bulan suci yang hancur dengan linglung. Bahkan jika para tetua telah mengumpulkan setengahnya kembali, hilangnya Kylie masih merupakan pukulan berat bagi fondasi klan. Mereka kalah karena mereka sombong. Hui Weijie telah berkultivasi di sana sejak dia masih muda, dan hatinya berdarah melihatnya dalam kondisi seperti itu. Bahkan sekarang, para seniornya, termasuk ayahnya, berusaha menghentikan si pembunuh agar tidak membunuh lebih banyak lagi. Pergi, cucu. Lawan ini bukanlah seseorang yang bisa kita hentikan. Hanya Sovereign Sea yang bisa menghentikannya. Sebagai permaisuri, ini adalah tanggung jawabnya. Neneknya memberinya nasihat yang sama. Aku ingin melihatnya mati. Hui Weijie serak. Itu terlalu berbahaya. Setidaknya, pergi dulu dan tunggu dia mati. Kita bisa segera kembali. Hui Weijie menarik napas panjang. Dia akhirnya melarikan diri bersama saudara perempuan, nenek, dan selusin kerabatnya. Mereka kebanyakan semua anak muda, masa depan klan Huiwei. Keselamatan mereka adalah yang terpenting. Mereka melewati banyak bangunan dan mayat yang hancur, membuat mereka marah. Dalam perjalanan jauh dari rumah, mereka melewati aula pancaran. Ketika mereka lewat, mereka melihat seorang pemuda berambut putih yang tampak lembut berjalan keluar dari aula pancaran. Dia menatap Hui Weijie. Berhenti di sana, seru pemuda itu. Hui Weijie saat ini dalam suasana hati yang cemas dan emosinya ada di mana-mana. Kelompok mereka saat ini terdiri dari anggota inti keluarga pemimpin klan. Mereka adalah istri Huiwei Tianyu atau putranya. Nenek Yuehe juga ada di sana. Secara keseluruhan, status mereka cukup tinggi. Selain Huiwei Tianyu, siapa yang berani menyuruh mereka berhenti di situ? Semua orang berhenti karena terkejut, termasuk Hui Yeyin. Mereka semua menoleh ke samping dan melihat seorang pemuda yang tenang dengan pupil emas dan hitam. Li Tianming, nenek Yuehe dan dua lainnya mengenalinya. Kamu gila, tersesat atau aku akan memukul kepalamu. Hui Yeyin menegur. Rambutnya masih belum tumbuh kembali, dan dia merasa sedih siang dan malam. Jika bukan karena Hui Weijin menghentikannya, dia pasti sudah lama membuat orang menemukan masalah dengan Li Tianming. Hui Weijin, bisakah aku menyusahkanmu untuk mengembalikan pedangku? Tianming mengabaikan Hui Yeyin sambil mengulurkan tangan ke arah Hui Weijie. Hui Weijie melotot ke belakang dengan sepasang mata merah dan berkata dengan suara rendah, jadi, kamu seorang penguasa sekarang. Kecepatan Anda lumayan. Anda setidaknya telah mencapai target saya. Tetap saja, jangan cemas, masih ada 11 dari 12 bulan tersisa. Saya ingin kembali hari ini, jawab Tianming. Hui Weijie cukup kesal mendengar ini. Semuanya serius sekarang, Li Tianming. Berhenti main-main, temukan tempat untuk bersembunyi, kita akan bicara setelah ini. Nenek Yuehe sedikit lebih sabar saat dia memerintahkan Tianming. Dia melihat ke belakang dan memberi isyarat kepada Hui Weijie untuk tidak melakukan hal lain. Melarikan diri lebih penting sekarang.
Tianming mengangguk ketika dia mendengar instruksi. Ya, nenek, kalau begitu, aku akan menerimanya sekarang karena Hui Weijie terlalu takut untuk menghadapiku. Tianming berbalik setelah dia berbicara. Berhenti di sana. Kali ini, giliran Hui Weijie yang mengucapkan kata-kata ini. Dia merasa lebih terpicu ketika dia melihat Tianming berbalik. Kekuatan astralnya dengan cepat menutupi ratusan meter di antara keduanya dan menekan Tianming. Apa yang baru saja Anda katakan? Hui Weijie menekankan setiap kata. Tianming memiringkan kepalanya seolah-olah dia sedang berbicara dengan orang idiot dan berkata, "Aku berkata, kamu terlalu takut." Kurang ajar, Hui Yeyin berkata dengan nyaring. Seseorang mengeksekusi orang bodoh yang tidak tahu rasa hormat ini. Nenek Yuehe sedikit kesal ketika Tianming setuju dengannya di permukaan, tetapi masih menantang Hui Weijie. Lain kali, kita sibuk sekarang. Apa lain kali? Sekarang saatnya, bentak Hui Weijie saat dia berjalan menuju Tianming. Kalahkan dia, kakak. Hui Yeyin memanggil. Nenek, tidak perlu memaksa lagi. Anak kecil yang bodoh ini berpikir dia bisa berjalan seenaknya hanya karena bakatnya sedikit di atas rata-rata. Dia bahkan tidak menghormatimu. Kakak akan menjaganya. Beberapa detik sudah cukup. Tepat. JR memberinya 1 tahun. Ini bahkan belum sebulan, dan dia ingin menantangnya sekarang setelah dia naik. Aku terus mendengar desas-desus tentang beberapa anak luar yang berbakat. Namun, bagaimana dia bisa berbakat jika dia begitu bodoh? Saya pikir Anda semua baru saja membuat kesalahan kali ini. Semua selir Huiwe Tianyu mulai bergosip. Untungnya, itu masih cukup jauh dari medan perang di sini dan tidak terlalu berbahaya. Jir cukup marah sekarang. Waktu Li Tianming cukup buruk. Saya kira dia perlu diberi pelajaran untuk saat ini. Nenek Yuehe tidak lagi peduli begitu dia memikirkan hal itu. Mereka memiliki kesenjangan yang lebar dalam status, jadi perlu untuk membentuk dendam yang besar sehingga Tianming akan kehilangan rasionalitasnya dan melumpuhkan salah satu cincin kutukan Hui Weijie. Bagaimanapun juga, Hui Weijie harus terus menambah api. Menyiksa Fei Ling selama setahun hanyalah permulaan. Hui Weijie telah datang dengan ide-ide beberapa hari terakhir. Sekarang adalah waktu terbaik untuk memberikan semuanya kepada Tianming, karena dia marah. Aku harus membuatmu membenciku. Begitulah caramu akan mendatangiku seperti guk-guk gila terlepas dari identitas kita. Namun, Hui Weijie tidak menyadari bahwa, bagi Tianming, 1 tamparan saja sudah cukup. Menyiksa Fei Ling lebih jauh tidak ada gunanya karena dia sudah cukup marah. Begitulah cara keduanya berada di jalur tabrakan langsung di sini. Kamu bisa mendapatkan pedangmu kembali. Tetap saja, karena Anda menantang saya tidak akan mengambilnya kembali ketika Anda kalah. Saya akan mengambil beberapa gigi juga. Setahun seharusnya cukup untuk menumbuhkannya kembali, kan? Saat Hui Weijie berbicara, kilasan aula bulan suci runtuh dan banyak korban hari ini melintas di benaknya. Dia gatal untuk melampiaskan semua kemarahannya pada Tianming. Namun, dia masih cukup percaya diri untuk melemparkan pedang Grand Orient kembali ke Tianming sebelum mereka bertarung. Itu tidak berarti dia bisa pergi, karena dia sudah membuat Hui Weijie marah. Wanita itu adalah saudara perempuanmu, kan? Dia pasti sangat menderita sebulan terakhir ini, kan? Hui Weijie mulai melepaskan haus darahnya. Dia tidak pernah begitu mudah tersinggung pada awalnya, tetapi masalah hari ini telah mengubahnya. Kata-katanya telah mempengaruhi kondisi mental Tianming juga, menyebabkan semua amarahnya yang terpendam juga berkobar. Tianming langsung membelah pedang Grand Orient menjadi 2 pedang. Sebuah Grand Orient Vortex ekstra ditambahkan ke setiap albinya, sangat meningkatkan tingkat pemulihan kekuatan astralnya. Pada saat yang sama, binatang buasnya yang hidup, selain Meo-Meo, muncul di sisinya. Phoenix Infernal Abadi, Naga Terokua Primordial, dan Pohon Dunia Radix. Tianming tampak seperti Beastmaster sejati dan pantas. Bagaimanapun, ini adalah kelas aslinya. Ketika kekuatan astralnya mulai meningkat, Hui Weijie bisa merasakan bahwa bocah ini memang mengancamnya. Binatang buas dari perjanjian darah mampu membuatnya jauh lebih kuat. Sebelumnya, Yin tidak bisa melawannya. Apakah ini berarti dia bisa bertarung melawan Quetzal Sky sekarang? Alam bulan ilahi tidak begitu memahami ras binatang buas. Tetap saja, mereka tahu bahwa bahkan jika mereka lebih kuat di level yang sama, itu tidak akan sampai sejauh ini. Jadi Hui Weijie merasa inderanya salah. Kekuatan sejati hanya bisa ditentukan dalam panasnya pertempuran. Hui Weijie bersiap untuk melepaskan semua kemarahan yang tidak bisa dia keluarkan pada pembunuh itu ke Tianming. Li Tianming, kamu katak bodoh di dalam sumur, hari ini aku akan menunjukkan kepadamu kekuatan sebenarnya dari Moonrace ilahi. Dalam kemarahannya, cincin kutukan Hui Weijie mengalami perubahan.
Cincin kutukannya berbentuk 3 tetes merah berbentuk air mata di bawah masing-masing matanya. Sekarang mereka mulai melepaskan kabut merah darah, yang membentuk 6 raksasa merah darah yang agung. 6 Bane Ring dan 6 totem. Totem ini tampak mirip dengan manusia, dan bahkan memiliki rambut merah yang berantakan. Rambut pada raksasa setinggi 200 meter ini panjangnya lebih dari 100 meter. Taring tajam mereka membuat mereka terlihat seperti hantu jahat, dan ada simbol bulan sabit di dahi mereka. Mereka masing-masing juga memiliki 8 lengan. Namun, bukannya berakhir di tangan, mereka berakhir dengan paku tajam. Totem juga memiliki ekor kalajengking sepanjang 200 meter. Ini adalah totem makhluk surgawi tingkat tinggi, bernama Skyfin Bulan Darah. Itu adalah tanda tangan Hui Weijie, dan apa yang membuat Sovereign Sea memperhatikannya. Keenam totem mengapitnya, dan harus dikatakan bahwa mereka membuat tuan mereka terlihat sangat gagah, seperti dewa yang keluar dari lautan darah. Yang lebih menakutkan adalah totemnya telah berkembang dari 6 titik menjadi 6 mata, yang terlihat sangat ganas ketika digabungkan dengan kemarahannya. Pentar Canik Sky Hui Weijie memiliki kehadiran berdarah seperti itu tidak keluar dari harapan Tianming. Hui Weijie sedang mengistirahatkan Void Moon Demon Blade di bahunya dengan satu tangan, sementara tangan kanannya memegang 3 Blood Moon Fin Fangs. 8 matanya terkunci pada Tianming. Jadi, sudah takut. 1 orang, 1 pedang, dan 6 Skyfin Bulan Darah menjaga mereka. 8 Redas Blue Ties Hui Weijie memelototi Tianming dan binatang buasnya. Tubuhnya berubah menjadi kabur dan melesat ke arah Li Tianming. 6 Skyfin Bulan Darahnya melolong, lalu menikam lengan mereka yang berduri ke arah Tianming dan binatang buasnya. Ini adalah seni pertempuran, Star Chase Blood Speakers. Dengan lebih dari 6 Skyfin Bulan Darah menggunakannya, itu berarti lebih dari 40 paku menargetkan mereka, serta 6 ekor kalajengking. Setiap lonjakan juga menghasilkan lebih dari 1000 titik merah darah. Untuk sesaat, itu seperti langit yang dipenuhi bintang jatuh berdarah yang menimpa mereka. Sekarang, dalam pertarungan pertamanya sejak naik, Tianming bisa dengan jelas merasakan betapa vita primenya telah tumbuh setelah mengatasi cincin kutukannya. Dia belum pernah melihat seni pertempuran ini sebelumnya, tetapi dia masih bisa dengan sempurna melacak lintasan, kecepatan, dan kesulitan dari misteri mendalam yang terlibat. Tianming tahu bahwa, jika dia memiliki mantra, dia bisa mempelajari seni pertempuran ini dalam waktu singkat. Yang paling jelas adalah pedang Heksapat Samsara. Banyak hal yang sebelumnya sulit dipahami hanya membutuhkan beberapa pemikiran untuk diuraikan sekarang. Penggunaan Livesbane terbesar adalah untuk meningkatkan pemahamanmu. Alasan ras Ordo Surgawi dan ras Bulan Dewa bisa naik level begitu cepat dan mengolah begitu banyak seni pertempuran adalah berkat Livesbane. Tapi Livesbane seharusnya berada di tempat aku menjadi yang terkuat. Satu hal yang tidak pernah dibawa oleh Primordial Chaos Beast adalah kemampuan pemahaman. Ionic Grand Band miliknya, setelah mencapai kekuasaan, menutupi satu-satunya kelemahannya. Melihat dan membedah Star Chase Blood Speakers di depannya terlalu mudah sekarang. Satu-satunya keunggulan Hui Weijie atas dia sekarang adalah kekuatan astral Pentar Canik Sky-nya. Berlutut. Ketika Hui Weijie melihatnya berdiri di sana, dia mengira Tianming sangat ketakutan. Namun, dia tidak mengharapkan Radiant Finesse dan Blood Rain Sword dari Radix World Tree turun pada saat berikutnya. Tianming dan Xian bahkan tidak membutuhkan kata-kata untuk berkomunikasi dalam pertempuran, berkat koneksi telepati mereka. Apa yang dilihat Tianming hanya perlu beberapa saat untuk ditransmisikan ke Xian. Oleh karena itu, Radiant Finesse dan Blood Rain Sword dengan mudah menghindari semua serangan Blood Moon Skyfins dan mendaratkan pukulan pertama pada mereka. Vital Bane Xian, kutukan kehidupan tidak berpengaruh pada totem, karena mereka bukan makhluk hidup. Namun, ketika karakter cincin kutukan muncul di tanaman merambat dan pedangnya, itu telah meningkatkan kekuatan serangan mereka. Adapun Lan Huang, dengan Monsea Bane, Star Ocean Flicker, Kilovolt Rings, dan Menara Green Spark semuanya diaktifkan untuk melindunginya, kemudian menggunakan Azure Oceanic Purgatory untuk mengendalikan medan perang, mengubah tanah di sekitarnya menjadi laut biru. Itu praktis mengabaikan Star Chase Blood Speakers dari Skyfins Bulan Darah dan melemparkan dirinya ke 6 totem raksasa. Selama beberapa saat, terjadi benturan duri dan taring yang memekakkan telinga. Serangan spiritual totem memang sedikit merusak Lan Huang. Namun, itu sangat kuat sehingga bisa melakukan ini selama berjam-jam. Paku darah Star Chase paling banyak mampu menggali beberapa meter ke dalam tubuhnya terlalu sulit untuk membunuh Lan Huang dengan cara itu. Dan orang yang benar-benar bisa melukai totem adalah Ying Huo. Itu mengikuti di belakang adik-adiknya, melepaskan cahaya kekaisaran dan kabut neraka saat melesat ke depan. Itu langsung menembus 3 totem tepat di depannya dan meninggalkan api yang terus menyala pada mereka. Tentu saja,
Totem menderita jauh lebih sedikit daripada binatang yang terikat kehidupan ketika mereka memiliki lubang di tubuh mereka. Mereka juga memiliki keunggulan dalam jumlah. Petir Meo-Meo adalah yang paling efektif melawan mereka, tetapi kucing itu tidak ada. Oleh karena itu, Tianming jelas bahwa dia bisa melawan langit pentar canik biasa tanpa totemnya. Namun, seseorang seperti Hui Weijie, yang tak tertandingi dalam tahap itu, adalah sesuatu yang lain. Bagaimanapun, orang ini telah berkultivasi selama 50 tahun dan telah menikmati sumber bintang dan aula bulan suci sejak dia masih muda. Hui Weijie bisa melihat bahwa dia masih memiliki keuntungan. Namun, kekuatan Tianming masih mengejutkannya. Hanya 1 bulan, Hui Weijie mungkin telah menyebut dirinya sebagai batu loncatan Li Tianming, tapi itu bahkan belum sebulan. Dia tahu itu adalah kesempatan, tapi dia menolaknya. Aku mungkin ingin kalah, tapi ini terlalu menyedihkan. Lain waktu, Hui Weijie memutuskan untuk menggunakan kekuatan penuhnya. Ketika totem melepaskan kekuatan pentar canik Sky mereka melampaui makhluk hidup Tianming. Menggigit dan menusuk mereka semua membawa kekuatan besar. 3 dari mereka bahkan menahan Lan Huang dan mulai membidik titik-titik lemah seperti mata dan mulutnya dengan ekor dan duri mereka. Untungnya, Ying Huo dan Xian Xian ada di sana untuk membantu. Satu menyeret satu totem menjauh, sementara Ying Huo membuat Infernal Blaze-nya meledak di tubuh totem lain. Totem itu menjerit dan sebagian dari kabut berdarahnya menyebar. Ini menunjukkan kekuatan kemampuan Ying Huo memang lebih efektif pada totem daripada senjata. Tentu saja, berdasarkan itu, Blitzband Meo-Meo, Word Bolt Blast akan menjadi mimpi buruk totem. Sayangnya, Meo-Meo tidak ada di sana. Namun, tentu saja ada solusi lain yang lebih sederhana untuk menangani totem. Dan itu adalah, totem lain. Sebagai tubuh astral yang bisa menyerang roh, itu berarti mereka juga lemah terhadapnya. Tianming membuat beberapa perhitungan. Dia memang dirugikan saat melawan Hui Weijie tanpa totem. Jadi Tianming langsung menyiapkan totemnya. Tianming sendiri menyerang sumber totem, Hui Weijie. Void Moon Demon Blade Hui Weijie bentrok beberapa kali dengan Grand Orient Sword milik Tianming, menekannya sedikit. Keterampilanmu tidak buruk, tapi, itu tidak cukup. Kembalilah setahun kemudian, Li Tianming. Hui Weijie tersenyum dingin. Dia telah memutuskan untuk membuat Tianming lebih marah hari ini, dan sangat puas dengan betapa impulsifnya Tianming. Tiba-tiba, ketika pedang Hui Weijie menebas ke arah Tianming lagi, cahaya pedang tiba-tiba menutupi Tianming dan pedang Qi yang gemerlap keluar. 4 pedang raksasa sepanjang 20 meter keluar dari tubuhnya dan berputar di sekelilingnya. Kemudian mereka menunjuk ke Hui Weijie. Pedang tanpa batas Qi bergegas keluar dari 4 pedang dewa. Is Divinity Acme merah dengan sayap Phoenix. Progenifin West Void yang suram dan dingin dengan kehadiran yang menyedihkan. Sautski Chaospit hitam dan putih, di mana energi Yin dan yang berputar. Dan Nortapex Perpetuity biru es, yang memiliki cabang-cabang hijau tua yang terjalin di sekitar bilahnya. Bentuk dan kehadiran mereka berkali-kali lebih mengesankan daripada Lux Gladii. Namun, ketika mempertimbangkan totem senjata, panjang biasanya berkorelasi dengan kekuatan. 20 meter biasanya merupakan standar samsaran. Totem, Hui Weijie dan Nenek Yuehe terkejut ketika totem muncul. Hui Yexi telah menyebutkan bahwa Tianming bukanlah anggota murni dari ras Root Beast, dan mereka tahu dia akan membuat totem di kemudian hari. Karena mereka berada di aula pancaran, ini jelas merupakan totem baru. Faktanya, mereka belum menyerap cukup sumber bintang untuk mengisi cadangan daya mereka. Saya mengerti. Ini adalah sumber kepercayaanmu. Hui Weijie tidak bisa menahan tawanya. Dia iri dengan bakat Tianming, iya. Tapi dalam hal kebijaksanaan, Tianming benar-benar seseorang dari Gunung Soulwell. Yang dia dapatkan hanyalah 4 totem tipe senjata dan dia pikir dirinya tak terkalahkan. Saat Hui Weijie mencibir, Tianming menggabungkan kembali pedang Grand Orient. Dia menatap Hui Weijie dengan dingin. Kekuatan pribadinya, paling banyak, pada tingkat 2 Skyfin bulan darah. Tanpa sepatah kata pun, Tianming menikam dengan pedangnya. Jangkauan serangannya tidak hanya mencakup Hui Weijie, tetapi juga Skyfin bulan darah. Dengan dengungan, sebuah pedang dewa untuk setiap arah mata angin muncul di samping Tianming. Saat dia menggunakan pedang Grand Orient untuk mengeksekusi reinkarnasi Hadean, keempat pedang dewa mengikuti gerakannya. Adapun kemampuan Hui Weijie untuk berkoordinasi dengan Skyfin bulan darahnya dengan menggunakan seni pertempuran yang berbeda, Tianming memilih untuk menghindari menggunakan sesuatu yang levelnya begitu tinggi. Meski begitu, tindakan sederhana membuat totemnya meniru seni pedangnya menunjukkan kekuatan yang cukup untuk mengejutkan semua orang di sana. Ada 18 fortisitas pada pedang Grand Orient, masing-masing berisi pedang Hadean Qi. Meskipun mereka tidak besar, mereka kuat dan tepat.
Mereka juga mengandung 4 jenis kekuatan astral Tianming, dicampur bersama untuk potensi kerusakan maksimum. Keempat pedang dewa di sampingnya memiliki puluhan pusaran. Meskipun panjangnya hanya 20 meter, rasanya seperti bisa menutupi seluruh langit. Belum lagi, setiap pedang memiliki sedikit perbedaan juga. Pusaran Is Divinity Acme tampak berkobar seperti kemampuan tipe api, bersinar terang seperti matahari. Pusaran West Void Progenivin dipenuhi dengan aura iblis yang sama sekali tidak seperti Meo Meo. Kucing itu sangat jahat, sementara ini terasa seperti kejahatan murni. Southski Chaospit memiliki pusaran hitam dan putih, sedangkan pusaran Nortapex Perpetuity dingin dan beku. Ketangguhan mereka benar-benar cocok dengan Hui Weijie dan 6 Skyfin bulan darahnya. Tianming sekarang bersinar seperti utusan kematian. Pedang Hadean Qi di sekelilingnya menyatu menjadi satu, menyebabkan gangguan di sekitarnya sehingga rambutnya berkobar liar. Kekuatan yang dia tunjukkan menyebabkan kulit kepala Hui Weijie tergelitik. Dia telah berpikir dengan bangga bahwa dia akan membiarkan Tianming mengalahkannya, tetapi sekarang dia menyadari bahwa dia bahkan tidak perlu melakukan itu. Tianming tidak membutuhkan 1 tahun, hanya sekitar 20 hari untuk mendapatkan kekuatan yang cukup untuk menantangnya. Harga dirinya terluka. Ketika dia meraung, 8 mata di wajahnya berkilauan dan membentuk cincin. Mata darah serbuk merah, meraj Octae. Blood Moon Finfangs di tangannya, yang merupakan senjata tersembunyi, telah dilepaskan menggunakan seni pertempuran Dreamflower Ghostaze dan menyerang Tianming dari belakang pada saat bentrokan. Adapun Octae Meraj, itu adalah kemampuan yang menimbulkan kebingungan melalui pusaran berputar-putar di matanya yang tampak seperti lautan darah. Sial baginya, Tianming tidak terpengaruh, karena dia memiliki menara jiwa yang melindunginya. Belum lagi, Gatwat era decapatnya dibentuk menggunakan Terra dan Soul budaknya, jadi mereka cukup kuat dalam hal kekuatan spiritual. Dengan Octae Meraj tidak berguna, Hui Weijie menggertakkan giginya dan mencengkeram Void Moon Demon Blade erat-erat dengan kedua tangannya. Di belakangnya, lengan Skyfin bulan darah mendorong dan berubah menjadi pedang perang. Mereka mengadopsi sikap yang sama seperti Hui Weijie. Hui Weijie meraung dan menebas pedangnya, menggunakan tebasan segudang darah menangis. 8 berkas cahaya melesat keluar dari matanya ke arah pedangnya, menyebabkan bulan sabit berdarah muncul yang merobek tanah saat pedang itu mengayun ke arah Tianming. Skyfin bulan darah juga menggunakan gerakan yang sama, mengubah satu bilah menjadi 10.000, masing-masing dengan bulan sabit darahnya sendiri yang menyebar untuk menutupi area yang luas. Namun, Tianming memiliki totem dan binatang buas. Saat Hui Weijie memusatkan perhatian penuhnya pada Tianming, Ying Huo tiba-tiba muncul di belakang Tianming dan menetralisir senjata tersembunyi yang akan berakibat fatal. Itu adalah kartu truf yang Hui Weijie andalkan. Selain itu, Radiant Finesse dan akar sian-sian berasal dari langit dan tanah, mengikat 2 Skyfin bulan darah rata di tanah. Beberapa akar bahkan menemukan jalan mereka ke tubuh Hui Weijie dan menembus dagingnya. Saat itulah Vital Bane mulai berlaku. Meskipun itu hanya untuk waktu yang singkat dan tidak bisa membunuhnya secara langsung, itu sangat mempengaruhi seni pertempurannya. Adapun Lan Huang, dibutuhkan 2 Skyfin bulan darah sendirian, tidak membiarkan salah satu dari mereka menuju Tianming. Itu keluar dari air dan menggigit mereka berdua, lalu menyeret mereka ke dalam air. Sementara totem dapat mereformasi tubuh mereka sesuka hati, karena mereka tidak berwujud, mereka tidak dapat membebaskan diri dari gigitan Lan Huang kecuali mereka bersedia berpisah dengan sebagian besar daging mereka, tapi itu sama dengan berpisah dengan mereka, kekuasaan. Sebagai hasilnya, momentum serangan Hui Weijie berkurang setengahnya. Sekarang, Tianming hanya perlu berbenturan dengan dia dan 2 Skyfin bulan darahnya. Ini menunjukkan bahwa makhluk hidup Tianming cukup kuat untuk bertahan dalam pertempuran dan memiliki kekuatan yang cukup berbeda untuk hampir semua skenario. Sekarang dia memiliki totem untuk meningkatkan seni pertempurannya, dinamika pertempuran kelompok juga sangat berubah. Tianming sekarang menjadi dealer kerusakan utama. Pedang dan binatang buasnya bekerja bersama dalam harmoni yang sempurna tanpa konflik apapun, yang tidak akan terjadi jika totemnya adalah tipe makhluk surgawi. Dengan begitu, binatang buasnya yang terikat hidup tidak akan dapat memainkan banyak peran tambahan, karena jauh lebih efektif untuk melawan totem dengan totem. Keuntungan dari totem senjata adalah kerusakannya. Akibatnya, mereka sederhana dan kurang bulat daripada totem makhluk surgawi. Meski begitu, itu saja memungkinkan kemampuan tempur Tianming untuk menandingi para penguasa di Kuetsil atau Pentacarnik Sky. Dia juga diseimbangkan oleh binatang buasnya yang hidup. Ini adalah pertempuran yang akan menentukan gaya bertarungnya untuk waktu yang akan datang, dan itu memungkinkan dia untuk memahami bagaimana menggunakan totemnya secara efektif bersama-sama dengan binatang buasnya. Pergi. Setelah Ying Huo berurusan dengan Blood Moon Finfangs,
itu berkontribusi pada serangan dan menggunakan reinkarnasi Hadean juga. Alasan dia bisa menguasai jurus dengan begitu cepat adalah berkat kekuatan baru yang ditawarkan oleh Ionic Grand Band yang sangat meningkatkan kemampuan pemahamannya. Sekarang serangan pedangnya sama mengancamnya dengan Tianming, mengandung kekuatan Blazebane, Cosmic Blade. Meskipun ancaman yang ditimbulkannya terhadap totem terbatas, itu bisa berakibat fatal bagi Hui Weijie. Beberapa serangan pedang bercampur menjadi satu kesatuan yang kohesif. Pusaran dari reinkarnasi Hadean benar-benar membanjiri tebasan segudang darah menangis saat Xian dan Lan Huang telah mengambil beberapa Skyfin bulan darah yang menggunakan teknik di luar persamaan. Mereka tidak mampu menahan serangan Tianming sama sekali dan ditebas berkeping-keping oleh ki pedang Tianming. Dua dari Skyfin bulan darah diblokir di depan Hui Weijie. Saat berikutnya, keempat pedang dewa utama merobek pertahanan 8 lengan mereka dan menembus lurus. Setiap Skyfin bulan darah menderita tusukan di kepala dan dada mereka. Sementara Skyscock Feather Blast Yinghuo dengan mudah menembus mereka juga, itu tidak terlalu merusak. Tetapi keempat pedang dewa utama mampu menembus tera di inti totem, dan bahkan menyebabkan ledakan dengan mengirimkan teks kutukan ke Skyfin bulan darah. Para Skyfin bulan darah berteriak kesakitan seolah-olah inti mereka telah dipukul dan segera berubah menjadi kabut berdarah. Namun, mereka hanya rusak berat dan tidak benar-benar hancur. Satu-satunya cara untuk melakukannya adalah dengan menyerang cincin kutukan itu sendiri. Meski begitu, butuh setidaknya 2 bulan bagi mereka untuk pulih. Tidak lagi memiliki perlindungan dari Skyfin bulan darah, Hui Weijie berada di bawah belas kasihan Tianming dan Yinghuo. Pedang Grand Orient datang menebas Void Moon Demon Blade Hui Weijie sekali lagi. Berada di level kelima, Hui Weijie memiliki daya tahan yang cukup tinggi. Tidak hanya Tianming tidak mampu membanjiri dia dengan kedua pedangnya, dia bahkan perlahan-lahan dilawan. Oleh karena itu, sangat disayangkan bagi Hui Weijie bahwa Tianming meminta Yinghuo membantunya, mengeksekusi reinkarnasi Hadean dari belakang setiap kali Hui Weijie meningkatkan tekanan. Bodoh amat, Hui Weijie berbalik dan menebas sayap Yinghuo, hanya untuk mendengar dentang keras. Dia tidak bisa mempercayai matanya apakah itu benar-benar binatang buas yang hidup. Bulunya bahkan menyaingi pedangnya dalam hal daya tahan. Yinghuo mencibir ketika menghalangi gerakannya dan menyebabkan bulu-bulu di kepalanya terpisah. 3 bulu diresapi dengan Blazebane, Cosmic Blade melesat ke arah tubuh Hui Weijie. Draco Armor Moon Soul, teriak Hui Weijie, menyebabkan pakaiannya berubah menjadi satu set baju besi yang menutupi seluruh tubuhnya. Meski begitu, bulu Yinghuo menembus mereka seperti pisau menembus tahu dan muncul dari sisi lain. Hui Weijie disambut dengan rasa sakit yang membakar di perut bagian bawah dan atas. Meskipun itu tidak akan membunuhnya, terutama dengan tubuhnya yang dipenuhi dengan cakram astral yang memberinya vitalitas yang mengesankan. Yinghuo tidak perlu membunuhnya sama sekali. Tianming juga tidak akan sebodoh itu. Saat Hui Weijie menangis kesakitan dengan wajah pucat, Tianming datang menyerang dari belakang sekali lagi. Pedang Grand Orient hitam menamparkan wajahnya dengan tepat sementara pedang emasnya menembus lubang yang sama yang dibuat Yinghuo di tubuhnya. Pola penjara pedang kekaisaran membanjiri tubuhnya dan segera menghilang. Tianming telah menguasai teknik sepenuhnya di benua Flame Yellow itu seperti bom yang bisa diledakkan kapanpun dia mau, seperti kutukan Latih Cehat Failing. Dia sudah melakukan hal yang sama pada Hui Yeyin dan bisa membunuhnya kapan saja juga. Sekarang, kedua saudara kandung berada di tangannya. Sejauh yang dia ketahui, Hui Weijie sama saja sudah mati saat dia dipukul oleh penjara pedang kekaisaran, tetapi tidak mungkin dia akan membunuhnya di depan umum. Hutang harus dibayar, tetapi harus dilakukan dengan cerdas. Hui Weijie, ketika kamu mati di tengah malam, tidak ada yang akan tahu bahwa akulah yang membunuhmu. Dia menghunus pedangnya, menyingkirkan totemnya, dan memberinya pandangan terakhir. Meskipun waktu pertempurannya bukan yang terbaik, Tianming hanya ada di sana untuk memenuhi sumpahnya sebelumnya. Belum lagi, dia tidak memberikan kerusakan fatal atau melumpuhkan pada Hui Weijie, setidaknya di permukaan, jadi itu lebih dari dalam batas toleransi klan Hui Wei. Tidak peduli apa, dia adalah anggota klan mereka juga. Jika klan bahkan tidak bisa mentolerir beberapa kompetisi persahabatan, tidak akan ada alasan bagi Tianming untuk terus tinggal. Hui Weijie, kemenangan sudah ditentukan. Bisakah aku pergi dengan senjataku sekarang? Kata Tianming. Kekacauan masih pecah di kejauhan, sedangkan puluhan anggota klan Hui Wei di sini benar-benar diam. Hui Weijie mencengkeram tubuhnya yang berlumuran darah dengan tampilan pucat saat bibirnya bergetar, menatap kosong dan tanpa kata ke Tianming. Penonton lain memiliki ekspresi yang lebih menarik. Hui Yeyin berteriak keras saat dia melihat Tianming dengan mulut ternganga, menggosok matanya beberapa kali, hanya untuk tetap melihat orang yang sama yang telah mengalahkannya sebulan yang lalu. Nenek, dia baru 17 tahun. 17.
Beberapa wanita lain menggigil ketakutan. Dia benar-benar mengalahkan Hui Weijie. Itu terlalu mengada-ada. Sejak Tianming menunjukkan totemnya, mereka sudah merasa tercekik. Tianming ternyata merupakan keajaiban yang sama besarnya dengan dia di benua Flame Yellow, yang mampu mengguncang dunia mereka sepenuhnya. Para anggota klan dan nenek Yue menyaksikan dalam diam selama beberapa waktu. Bahkan Hui Weijie pun bingung. Dia ingin membiarkan Tianming menang melawannya setahun kemudian, tapi itu ternyata hanya lelucon. Dia tidak berhak menjadi orang yang membiarkan Tianming menang. Tianming tidak pernah tahu tentang semua intrik yang terjadi di latar belakang. Dengan penjara pedang kekaisarannya, dia mengontrol apakah Hui Weijie akan hidup atau mati, jadi dia menyimpan pedangnya. Dia benar-benar tidak ingin tinggal di sana lebih lama lagi. Nenek, tolong mengerti. Saya hanya datang ke sini untuk mengambil pedang saya kembali. Saya masih setia kepada klan Hui Wei, dan saya yakin saya telah menunjukkan rasa hormat saya melalui tindakan saya hari ini dan berharap tidak akan ada lagi masalah yang datang, jalanku setelah ini. Untungnya, masalah antara saya dan Hui Weijie hanyalah kesalahpahaman yang membuat saya sangat frustrasi, menyebabkan saya harus bertindak hari ini setelah menerobos. Saya harap Anda semua percaya ketika saya mengatakan bahwa saya tidak memiliki perasaan keras untuk Hui Wei. Klan sama sekali. Dengan ini diselesaikan dan pembunuh kejam masih di luar sana, saya harap kalian semua pergi dengan cepat sehingga si pembunuh tidak dapat menemukan Anda. Ini adalah respons paling tepat yang bisa dia kumpulkan. Dengan bakatnya, dia percaya bahwa klan Hui Wei tidak akan repot-repot dengan sembarangan membalaskan Hui Weijie dan mengambil nyawanya. Adapun apakah Tianming mempertimbangkan hutang yang dibayarkan, dia akan melihat di masa depan. Fei Ling telah menderita selama sebulan penuh, jadi tusukan sederhana tidak akan cukup untuk meluruskannya. Dengan Tianming yang berbicara lebih dulu, Yue berada dalam posisi yang agak canggung. Dia bertanya, bagaimana dengan Xi? Dia sudah bersembunyi, kata Tianming. Yue ingin mencari Hu Yexi untuk bertanya apakah dia bisa menahan Tianming, tetapi mengingat situasi saat ini, tidak ada yang bisa dia lakukan untuk itu. Mari kita bicarakan besok. Ayo cari aku besok pagi. Mengerti, Nenek? Tianming tahu bahwa dia mencoba mengikatnya. Mengalahkan Hu Yeyin tingkat ketiga adalah satu hal, tetapi mengalahkan salah satu dari tiga pemuda teratas di alam bulan ilahi Hui Weijie, seorang penguasa tingkat kelima adalah satu hal. Jika bukan karena si pembunuh merajalela, ini akan menyebar ke seluruh alam bulan ilahi, yang diinginkan oleh Hui Weijie, ayahnya, dan nenek Yue. Tapi sekarang, garis waktu itu tampaknya sedikit miring dan Hui Weijie benar-benar dikalahkan. Tepat saat Tianming hendak pergi, tatapan Hui Weijie berubah dingin dan melankolis saat dia meraung, berhenti. Aku belum kalah. Kamu tidak bisa pergi. Dia mengangkat pedangnya dan menyerbu ke arah Tianming, penuh dengan celah berkat luka-lukanya. Menggunakan serangan mendadak meskipun dalam keadaan seperti itu mengungkapkan kelemahan besar dalam karakternya, terutama setelah Tianming menyelesaikan masalah dengan Yue. Tianming dengan cepat berbalik dengan kedua pedang terhunus, menebas satu ke arah pedang dan menyodorkan yang lain ke arah Hui Weijie. Dia hanya ingin memaksanya kembali, tetapi Hui Weijie tampaknya telah kehilangan akal sehatnya dan menerima dorongan itu dengan kepalanya. Tianming tidak bisa mundur tepat waktu. Ujung pedang menusuk salah satu cincin kutukannya, menyebabkannya meledak. Ledakan itu menghancurkan cukup banyak daging dan Hui Weijie dengan menyedihkan jatuh ke tanah, menangis kesakitan. Apa? Pergantian peristiwa terlalu mengejutkan. Tianming mundur beberapa langkah. Melihat Hui Weijie dalam keadaan seperti itu, dia buru-buru berkata, Nenek, itu bukan maksudku. Dia dengan santai melawan serangan itu, hanya untuk hasil seperti itu terjadi. Dengan satu ring bane hilang, bakat Hui Weijie turun ke level Hu Yeyin. Itu sama bagusnya dengan luka fatal. Saudara laki-laki, Hu Yeyin tidak ada dalam rencana itu dan menjerit ngeri. Bunuh dia. Tidak ada yang lebih kejam baginya daripada melihat saudara laki-laki yang pernah dia iri ambruk di tanah berkedut dengan air mata darah mengalir dari wajahnya. Tianming mulai merasakan sakit kepala. Meskipun tidak peduli seberapa pintar dia tidak dapat mengetahui bahwa ada seseorang di alam bulan ilahi yang bahkan ditakuti oleh Hui Weijie Sovereignty. Dia sudah panik karena banyak orang lain mengelilinginya. Tetap di sana, situasinya benar-benar berubah menjadi lebih buruk setelah penghancuran cincin kutukan. Untungnya, orang-orang di sekitar Tianming tidak terlalu kuat, dan Yue telah memburuk karena usianya. Tianming sedang mempertimbangkan untuk segera melarikan diri. Cukup, ini semua takdir, teriak Yue. Nenek, aku tidak akan mendengar lagi. Ini adalah buah dari tindakannya sendiri. Itu adalah satu hal yang hilang darinya, tetapi fakta bahwa dia menggunakan serangan mendadak telah benar-benar mempermalukan klan kita. Yue menghela napas panjang dan berlinang air mata.
Nenek, bagaimana kamu bisa mengatakan itu? Dia cucumu sendiri, namun kamu membela orang luar itu. Kata Hu Yeyin. Kalau begitu, apa yang ingin kamu lakukan? Bunuh dia, bisakah kamu? Wah, Hu Yeyin langsung menangis, mengetahui bahwa bakat Tianming sekarang telah sepenuhnya menggantikan bakat Hui Weijie. Klan Hui Wei sekarang akan menganggap Tianming jauh lebih penting daripada yang mereka lakukan sekarang, dan semuanya dimulai ketika Hui Weijie memintanya untuk menggertak Hu Yexi. Dengan ayah mereka melawan si pembunuh, kakaknya kehilangan cincin kutukan, dan neneknya melindungi Tianming, dia merasa benar-benar mengerikan. Dengan ekspresi polos, Tianming berkata, "Maaf. Itu terjadi terlalu cepat." Sementara dia meminta maaf di permukaan, dia sebenarnya cukup bingung. Namun, tidak mungkin dia mengira ini ada hubungannya dengan sovereignty. "Kamu, pergi sekarang," kata Yue. "Terima kasih, Nenek." Apakah wanita tua itu benar-benar mendukungnya karena bakatnya? Apakah dia benar-benar berpikir bahwa serangan mendadak dari cucunya itu curang? Tidak ada yang penting. Karena dia menyuruhnya pergi, dia tidak akan tinggal di sana lagi. Dengan kepergian Tianming, Yue memberitahu yang lainnya, temukan seseorang untuk mengawasinya. Segel formasi Veneramun segera geser untuk melarang anggota Divine Moonrace pergi. Dipahami. Kalian semua pergi dulu. Aku akan pergi dengan cucuku. Yang lain dengan patuh mendengarkannya. Hu Yeyin awalnya ingin tinggal, tapi Yue He mengusirnya. Kemudian Hui Weijie berbalik dengan wajah penuh air mata berdarah. Namun, dia membuka tangannya lebar-lebar dan mulai tertawa. "Nenek, aku terlihat menyedihkan sekarang, kan?" Katanya dengan sedikit kegilaan. "Ya," dia berlutut dan membelai rambutnya. "Namun, mimpi buruk yang telah menggangguku seumur hidup akhirnya berakhir. Selamat." Dia menghela nafas saat air matanya terus mengalir. Aula bulan suci klan Hui Wei sekarang hanyalah puing-puing dengan mayat yang mengotori area di sekitarnya. Klan Hui Wei telah benar-benar jatuh ke kedalaman terendah, dengan banyak dari mayat-mayat itu adalah penguasa langit Heptaglory. Mereka semua telah menghembuskan nafas terakhir mereka. Suara gemuruh segera datang dari reruntuhan aula. Ada seorang pria ramping di dalam kabut di sekitar puing-puing. Mengulurkan jari-jarinya yang pucat, dia mengepalkan leher seorang pria parubaya berjanggut yang seluruhnya berlumuran darah dengan armornya patah. Wajahnya berkerut kesakitan, berkat lengannya yang benar-benar robek, akibatnya semua cincin kutukannya hancur. Dia sudah berada di ambang kematian. Dia tidak lain adalah pemimpin klan dan penguasa kota Hui Wei Tianyu, juara dari penduduk kota. Tidak ada yang bisa meramalkan bahwa dia akan berakhir dalam keadaannya saat ini. Tidak ada apa-apa selain mayat di bawahnya yang menjadi saksi pemandangan ini. Selain dia, semua orang yang menyerang si pembunuh sudah mati. Pria berjubah putih itu juga berlumuran darah, tetapi tidak satu pun dari itu miliknya. Seperti mesin dingin, dia meninju Hui Wei Tianyu 10 kali dengan tangannya yang lain, benar-benar menghancurkan organ dan tulang punggungnya, terutama jantungnya. Kekuatan mulai keluar dari cakram astralnya yang tak terhitung jumlahnya. Dia sama saja sudah mati. Setelah waktu yang lama, pria berjubah putih itu menghela nafas, terlihat sedikit lelah. "Bantuan dari bangsawan Divine Moon Sky City sudah terlambat, saya khawatir. Berkat itu, saya bersenang-senang membunuh hari ini." Darah hitam mulai mengalir keluar dari mulut Hui Wei Tianyu. Dengan kekuatan terakhirnya, dia menyapu kabut dari wajah pria itu. Kamu adalah hantu." Dia akhirnya menyadari kebenaran, tetapi dia tidak akan hidup untuk menceritakannya. "Ya, tebakanmu benar." Kabut di sekitar wajahnya menyebar, memperlihatkan kepalanya yang putih berkilau. Mata pucatnya sangat dingin. Mengelus rambut mangsanya dengan tangannya yang lain, dia tersenyum. "Jangan menjadi Divine Moonrace di kehidupanmu selanjutnya." Aku ingin tahu kenapa." Dia berjuang untuk mengatakannya. "Kamu tidak akan percaya padaku. Aku akan melakukannya. Satu-satunya orang di alam bulan ilahi yang dapat menerimamu adalah sovereignty. Aku akan percaya apapun yang kamu katakan." Air mata sudah mengalir dari matanya yang berapi-api. "Apakah begitu?" Ia menghapus air matanya dan tersenyum. "Saya datang dari neraka 9 kali lipat. Beberapa dari Anda membunuh istri dan kerabat saya. Kebetulan kami juga menyimpan dendam atas penahanan kami selama 200 milenium, jadi saya datang untuk membayarnya kembali. Tujuan saya adalah untuk menghapus ras bulan ilahi, dimulai dengan kota Hui Wei." Hui Wei Tianyu menghela napas berat, menggigil saat dia menatap pria itu dengan mata terbelalak dengan ketakutan. Jika dia tidak mendengarnya dari si pembunuh sendiri, dia tidak akan pernah percaya bahwa seseorang di levelnya bisa datang dari neraka 9 kali lipat. "Kamu akan dimusnahkan oleh Orderia."
Itu belum tentu begitu. Aku bisa mengambil sumber bintangmu dan menggunakannya untuk menyalakan kembali inti neraka 9 kali lipat. Kemudian, kita akan pergi ke alam kekacauan dan berkeliaran tanpa henti di dalamnya. Setidaknya, kita punya tempat menelepon ke rumah. Itu cukup menyenangkan, bukan begitu? Dia mengendurkan tangannya dan menjatuhkan pria itu ke tanah. Tatapannya mulai kabur saat dia melihat dengan menyedihkan pada orang yang malang itu. Dia menderita karena membunuh begitu banyak orang, seolah-olah dia membunuh mereka karena belas kasihan untuk menyelamatkan mereka dari penderitaan hidup. Mati, itu adalah kata terakhir yang berhasil diucapkan Hui Wei Tianyu sebelum dia pingsan. Tangannya yang terangkat jatuh tak bernyawa ke tanah. Klan kerajaan ada di sini. Hui Yeyin berkata ketika dia melihat sekelompok elit kuat turun dari langit. Mereka memasuki formasi Veneramun dan menuju ke Aula Bulan Suci. Setelah melihat sosok berbaju putih pergi, puluhan dari mereka mengejar. Aku ingin tahu apakah Yang Mulia sudah tiba. Katanya bersemangat. Kurasa begitu. Aku melihat siluet Yang Mulia. Mata semua orang mulai bersinar dengan harapan. Pembunuhnya kabur. Yang Mulia pasti akan membunuhnya. Kita tidak lagi harus bersembunyi. Cepat, periksa berapa banyak orang yang terluka. Oh, ayahku. Hui Yeyin dan yang lainnya sangat gugup. Mereka segera berlari kembali dan melihat Hui Weijie dan Yue He. Saudaraku, apakah kamu melihat itu? Yang Mulia ada di sini. Katanya bersemangat. Ya, kata Hui Weijie lemah. Pembunuhnya sudah pergi, tapi Yang Mulia mengejar. Kota Hui Wei baik-baik saja sekarang. Ayo bergabung dengan ayah. Aku khawatir dia terluka. Kita harus kembali dan memeriksa, kata Yue He cemas. Hanya dengan persetujuannya dan kepergian si pembunuh, mereka berani kembali. Tiba-tiba, keributan besar bisa terdengar dari utara formasi. Pembunuhnya mungkin mencoba melarikan diri ke arah itu. Itu jauh dari Aula Bulan Suci, jadi Yue He dan yang lainnya bahkan lebih didorong untuk kembali ke sana. Hanya ketika mereka tiba, mereka mulai kehilangan tenaga. Mereka telah melihat terlalu banyak mayat senior mereka dalam perjalanan ke sana, masing-masing dari mereka menjadi sasaran kecemburuan dan rasa hormat. Di mana ayahku? Apakah dia mengejar para bangsawan? Wajah Hui Yeyin pucat seperti kertas. Dia mulai panik saat jantungnya berdetak cepat dan dia bahkan tidak bisa berjalan dengan pijakan yang stabil. Saudaraku, apakah kamu khawatir tentang ayah? Dia berada di level The Capat Sky dan di antara 10 besar dari semua Divine Moonrace. Dia juga mengejar si pembunuh dengan banyak bantuan. Jika dia tidak baik-baik saja, musuh kita terlalu menakutkan, kata Hui Weijie lemah. Dia harus mengadakan pertunjukan sekarang karena Sovereign Si ada di sini. Sekarang, dia adalah orang yang kalah. Meski begitu, dia masih percaya pada ayahnya sendiri. Namun, ketika dia berbalik ke puing-puing Aula Bulan Suci, dia tersentak dengan dingin. Seperti orang gila, dia tersandung ke tengah dan jatuh. Ketika dia bangun, dia memastikan bahwa mayat yang dilihatnya memang milik ayahnya. Daat, pekiknya, menangis dan bersandar pada mayat itu. Dia berlutut di tanah. Meskipun dia akhirnya dibebaskan dari mimpi buruknya, mimpi buruk dari Divine Moonrace secara keseluruhan baru saja dimulai. Kemarahannya menyebabkan dia batuk darah hitam. Seluruh kota menangis dan meratapi yang jatuh. Tianming mengetuk pintu masuk bunker. Tidak butuh waktu lama sebelum Fei Ling dan Hui Yexi membuka pintu. Linger, ayo pergi. Dia menariknya ke arahnya. Sudah selesai. Pedangmu. Aku memilikinya di sini. Mendengar itu, Fei Ling merasa lega dan mendatanginya. Hei, bagaimana denganku? Kata Hui Yexi. Bahkan mengetahui bahwa mereka akan pergi, dia tidak bisa memaksa dirinya untuk berpisah dengan mereka. Tianming berhenti dan berbalik. Jika Nenek Yue He datang, katakan padanya bahwa aku datang ke kota Huiwei untuk berkultivasi di Aula Bulan Suci. Aku tidak pernah mencintaimu sama sekali, dan sekarang setelah aula itu hilang dan aku menyinggung Huiwei Jie, aku tidak lagi ingin tinggal dengan klan Huiwei, jadi aku mencampakkanmu. Kamu tidak pernah tahu apa-apa tentang aku. Kamu bahkan bisa memberitahu mereka bahwa Linger adalah orang yang aku cintai selama ini, dan aku hanya memanfaatkan dan mencampakkanmu. Ayolah, tolong jangan membuatku melakukan itu. Ini benar-benar memalukan. Aku akan kehilangan muka. Apakah reputasimu lebih penting daripada hidupmu? Tentu saja tidak. Sishi, kamu telah sangat membantuku. Jika kita bertemu lagi, takdir mengizinkan, aku akan menebusnya untukmu, kata Tianming. Lupakan berbaikan denganku, bagaimana dengan kutukan itu? Katanya sambil memegangi roknya. Sekarang dia tahu identitas sebenarnya Tianming, itu akan mengganggu baginya untuk mengungkapkan apa yang dia tahu tentang masalah dengan hantu. Benua Flame Yellow masih bisa terseret ke dalam ini. Rahasia ini menyangkut kehidupan miliaran orang.
Kita akan menghadapinya lain kali. Percayalah padaku. Huff, kamu pelit tanpa malu-malu. Aku harap kalian berdua putus secepat mungkin. Bentaknya. Tianming hanya tertawa. Sampai jumpa, Xixi. Fei Ling berkata, melambaikan tangan. Pergi sekarang. Aku sudah muak dengan aura mesramu. Jangan pernah kembali untuk mencariku. Tianming memberinya pandangan terakhir dan pergi bersama Fei Ling. Kakak, aku benar-benar telah membebaskannya dari kutukan, bisik Fei Ling. Aku tahu, tapi kita tidak akan pernah bisa membiarkannya tahu. Paling tidak, mereka telah membebaskannya dari kutukan atas apa yang telah dia lakukan untuk mereka. Meski begitu, mereka tidak bisa membiarkan dia tahu bahwa dia benar-benar bebas, karena rahasia mereka menyangkut kehidupan semua manusia di benua Flame Yellow. Kemudian mereka tiba-tiba berhenti di jalur mereka. Di mana Meo Meo? Dia masih tidur di bunker, kata Fei Ling. Sialan, Tianming kembali ke bunker, hanya untuk melihat Hu Yexi mengoleskan salep penumbuh rambut hijau berminyak. Dia secara tidak sengaja mengolesi seluruh kepalanya dengan itu karena ketakutan. Wah, aku sudah cukup hidup. Aku ditipu dan aku memakai topi hijau, dan kamu kembali untuk menertawakanku juga. Dia bahkan menelan beberapa salep asin. Kamu terlalu memikirkan ini. Tianming pergi ke sudut, mengambil kucing yang sedang tidur, dan segera pergi. Meo Meo terlempar ke ruang hidup, tetapi hanya berbaring malas dan terus tidur. Chat bro, bangun. Kupikir nyalimu sudah hilang, kata Ying Huo dengan sembunyi-sembunyi. Meo, gelembung ingus mulai terbentuk di hidungnya saat ia terus tidur. Chat bro, bolamu hilang. Kedua kepala Lan Huang meraung di sisi telinganya. Apa bolaku di mana hilang bagaimana? Itu menangis ketika melompat. Mengulurkan satu kaki untuk merasakannya, rasanya benar-benar lega merasakan testisnya di tempat yang seharusnya. Setelah Tianming pergi, sosok di kejauhan mengikuti di belakangnya. Dia menatap tajam ke arah Tianming saat mereka melewati kota yang kacau, tidak pernah mendekat. Tapi sedikit yang dia tahu bahwa Tianming telah memperhatikannya sejak lama. Suasana berat dan sunyi hadir di seluruh aula bulan suci klan Huiwei. Pertempuran baru saja berakhir, meninggalkan daerah itu sebagai puing-puing yang berantakan. Orang-orang yang baru saja keluar dari persembunyian putus asa melihat mayat-mayat berserakan di tanah, kebanyakan dari mereka mengelilingi pemimpin klan mereka, Huiwei Tianyu. Seniornya, Selir, dan banyak anak semuanya berduka atas kehilangannya. Bahkan ada beberapa anak yang baru berusia beberapa tahun. Di antara faksi-faksi dari Eight Moon Sky Cities, klan Huiwei berada di peringkat ke-8, paling akhir. Kali ini, mereka sangat terpengaruh oleh pembantaian itu. Dengan hilangnya pilar pendukung utama mereka, harga diri mereka benar-benar hancur. Sekarang, meskipun Huiwei Jie telah dibebaskan dari nasibnya, dia disambut dengan rasa sakit yang lebih besar. Dia berlutut di depan ayahnya dan menatap matanya yang terbuka lebar. Dia tidak pernah bisa membayangkan siksaan seperti apa yang dialami orang yang sangat dia hormati sebelum dia meninggal. Bahunya bergetar dan air matanya jatuh seperti hujan. Pada saat itu, seseorang mengumumkan, Yang Mulia telah tiba. Kata-kata itu mengguncang Huiwei Jie meskipun dalam keadaan yang buruk. Dia buru-buru berbalik dan berlutut ke arah suara itu. Semua orang melakukan hal yang sama untuk menyambut kedatangan penguasa mereka. Singkirkan formalitas, kata suara malas, lembut, namun berwibawa. Meskipun tidak keras, suara itu terdengar jelas di telinga semua orang. Huiwei Jie perlahan mendongak dan melihat seorang wanita duduk dengan nyaman di tandu dikelilingi oleh puluhan ahli puncak. Keempat pemuda yang membawa tandu itu sangat cantik, masing-masing tidak diragukan lagi sama mengesankannya dengan Huiwei Jie dulu. Mereka tinggi dan bugar dengan tatapan berani dan bersemangat. Meskipun, terlepas dari kesan mereka, mereka hanyalah mainan baru bagi wanita di tandu untuk dimainkan. Lonceng angin yang tergantung di tandu berdenting pelan, pertanda betapa terlatihnya keempat pemuda itu dalam membawanya. Ketika mereka meletakkan tandu, wanita yang dilihat semua orang meregang dan perlahan bangkit. Salah satu pemuda membiarkan wanita itu menginjak punggungnya untuk turun dari tandu. Ketika dia membuka tirai dan keluar, seolah-olah semua cahaya bulan di alam bulan ilahi terkonsentrasi padanya. Dia adalah seorang wanita yang sangat tinggi sekitar 1,8 meter, dan mengenakan gaun biru putih yang sangat tipis, tetapi dengan rok yang menggantung sangat tinggi sehingga sedikit goyangan menunjukkan kakinya yang panjang dan indah. Kakinya yang murni terbuka, hanya dengan melihatnya melangkah ke tanah terasa seperti memasukkan teratai ke dalam lumpur. Di jari-jarinya yang ramping ada kipas berbulu. Ada kuku panjang di jari-jarinya dengan hiasan bunga sakura, masing-masing menonjol dengan cerah di tengah pemandangan puing-puing ini. Belum lagi, dia melengkung dari atas ke bawah, dengan gaunnya nyaris menyembunyikan sepertiga dari daya pikatnya.
Dadanya tampak lebih dalam daripada lembah terdalam yang pernah dilihat Hui Weijie, dan dia tidak merasa cukup. Semua orang tahu betapa menawannya penguasa mereka, tetapi kecantikannya adalah racun yang mematikan. Sedikit silau yang tidak perlu bisa membuat seseorang dijatuhi hukuman mati. Tentunya, wanita cantik seperti itu akan memiliki wajah yang sama menakjubkannya. Namun, kebanyakan orang tidak bisa melihat wajahnya, karena dia mengenakan topeng kucing putih yang memberinya aura misteri dan kenakalan. Tidak ada yang bisa melihat apa yang sebenarnya dia pikirkan atau rasakan. Beberapa orang mungkin bertanya apakah dia benar-benar jelek di balik topeng, karena dia telah memakainya selama 3 abad terakhir, tetapi tentu saja bukan itu masalahnya. Ketika dia berusia kurang dari 2 abad, penampilannya tak tertandingi di seluruh alam bulan ilahi. Tidak peduli berapa banyak orang yang lebih muda yang dibandingkan dengannya, mereka tidak sebanding dengan kecantikannya yang mutlak dan mempesona. Bagaimanapun, ada orang-orang yang terlihat memukau meskipun memiliki rambut putih. Dia tidak membutuhkan perkenalan sama sekali. Sekali melihat dan mudah bagi siapapun untuk mengatakan bahwa dia adalah penguasa domain. Semua orang berlutut jauh lebih rendah dari tingkat rock. Beberapa dari mereka kebetulan melihat kakinya yang indah, tetapi mereka merasa sangat rendah hati sehingga mereka ingin mengubur kepala mereka di pasir lebih dari apapun. Seluruh area menjadi sunyi senyap setelah mereka berlutut dan menyapanya. Meskipun kepala mereka ditundukkan, mereka masih bisa mencium aroma tubuh bunganya yang mendekati mereka. Mereka tahu bahwa penguasa mereka berdiri tepat di depan Hui Weijie, memandangi mayat Hui Wei Tianyu dan memeriksa luka-lukanya. Pembunuhnya telah melarikan diri, tapi jangan khawatir. Kami akan memperbaikinya atas nama klan Hui Wei, dia memutuskan. Hidup yang mulia. Dengan kata lain, mereka telah mengejar dan bahkan melukai si pembunuh, tetapi tidak berhasil menangkapnya. Mereka juga seharusnya tidak menyadari identitas aslinya. Tetapi karena penguasa telah berbicara, kebanyakan dari mereka siap untuk membiarkan masalah ini berhenti, termasuk Hui Weijie. Lihat ke atas, kata suara malas seperti kucing kepada Hui Weijie. Dia baru saja menundukkan kepalanya, hanya untuk mengangkatnya lagi. Sekarang, wajahnya dalam kondisi yang mengerikan. Satu sisi berlumuran darah, dan cincin kutukan yang hilang itu sangat jelas terlihat. Apa yang terjadi? Sovereignty bertanya, mengulurkan tangannya untuk memegang dagunya. Dari sudut itu, tubuhnya sangat seksi. Semua pria yang telah memasuki haremnya tidak sabar untuk mencicipinya. Meski begitu, Hui Weijie merasa tenggorokannya menjadi sedikit kering. Aku kalah, katanya dengan ekspresi sedih. Oh, jelaskan. Topeng yang dikenakannya membuatnya merasa seperti sedang berbicara dengan kucing. Dengan suara serak, dia menggambarkan pertemuannya dengan Tianming dengan ekspresi sedih dan enggan. Dia benar-benar gugup, karena dia tidak yakin apakah dia bisa lolos begitu saja. Sovereignty, di sisi lain, dengan sabar mendengarkan semuanya. Jadi dia seorang root beast dan berusia 17 tahun. Dia juga memiliki totem dan merupakan ascendan. Dia tidak hanya mengalahkanmu, dia juga menghancurkan salah satu cincin kutukanmu, ulangnya dengan suara lembut tanpa nada. Fakta bahwa tidak ada yang tahu ekspresi seperti apa yang dia kenakan di balik topengnya bahkan lebih menakutkan. Ya, saya telah mengecewakan Yang Mulia. Saya tidak bisa memenuhi harapan Yang Mulia. Sebelum keberanian datang kerendahan hati. Mulai sekarang, beban membangun kembali klan Hui Wei ada di pundak Anda, katanya. Dipahami, katanya dengan sakit. Namun, dia tahu bahwa dia telah berhasil membebaskan diri. Sifat tugasnya berarti dia tidak lagi harus memasuki haremnya. Di mana mungkin Li Tianming ini sekarang? Sovereignty bertanya. Itu seperti yang Yuehe harapkan. Penguasa tidak bisa menyembunyikan keinginannya untuk muda, darah berbakat dan telah melupakan Hui Weijie secepat dia akan mimpi sekilas. Yang Mulia, dia berada dalam batas kota Hui Wei. Saya telah mengatur agar orang-orang mengawasinya. Saya akan mempersembahkan kejeniusan ini kepada Yang Mulia, kata Yuehe. Bawa dia padaku. Dimengerti. Pelayan setia Yang Mulia akan memastikannya. Semuanya berjalan sesuai rencana Hui Weijie. Dia dalam hati menghela nafas lega saat Yuehe pergi menjemput Tianming. Sekarang, seluruh tempat menjadi sunyi sekali lagi, karena tidak ada yang berani berbicara ketika penguasa mereka tidak membutuhkannya. Namun, tatapannya masih tertuju pada Hui Weijie. Jangan mencoba terlalu keras dengan trik lain kali. Kami memiliki harta yang lebih baik yang kami miliki, jadi kami tidak akan kecewa dengan ketidakhadiran Anda. Kata-kata itu memotong seperti 10.000 pedang ke dalam Hui Weijie. Dia segera memucat dan bersujud, menggigil saat air mata dan ingus mengalir, mencengkeram tanah dengan kedua tangan. Yang Mulia, kasihanilah. Saya melakukan kesalahan. Dia tersenyum lembut dan berbalik.
Yang bisa dilihat Hui Weijie hanyalah roknya yang berkibar-kibar saat menghilang dari pandangannya. Dia tidak berani melihat ke atas sama sekali, tahu betul bahwa satu-satunya alasan dia selamat adalah karena klan Hui Wei sudah cukup menderita pertumpahan darah hari ini. Dia selamat dan mulai memahami satu hal, berkomplot melawan wanita itu adalah cara yang pasti untuk bunuh diri. 15 menit sebelumnya, Tianming dan Fei Ling melewati jalanan kota yang kacau, menuju ke selatan. Di tengah angin kencang, rambut Fei Ling berkibar-kibar, matanya yang indah terpaku pada pria di depannya. Untuk beberapa alasan, dia suka berlari merajalela seperti itu. Rasanya seperti Tianming telah meraih tangannya dan berlari bersamanya sejak mereka meninggalkan kerajaan burung Vermilion. Kekuatan cengkeramannya meyakinkannya. Dia tahu bahwa dia tidak akan pernah membiarkannya pergi. Hidup itu baik, kecuali orang-orang yang mengawasi mereka. Kakak, apakah Hui Weihai masih membuntuti kita? Dia bertanya dengan khawatir. Mereka sedang dibuntuti oleh saudara sepupu Hui Wedu dan ayah Hui Weiyu, yang mencoba menjadi wali Hui Yesi. Ya, karena dia melihat kita berpegangan tangan seperti ini, apakah dia akan curiga dengan sifat hubungan kita? Dia akan melakukannya. Jelas kami adalah sepasang kekasih dan lebih baik membiarkan dia berpikir begitu. Mengapa? Kita sekarang adalah pembelot pengkhianat. Sebaiknya Sishi dijauhkan dari semua ini. Selama dia hanya orang bodoh yang ditipu dan ditinggalkan setelah dimanfaatkan, dia akan aman. Tianming punya beberapa alasan untuk segera pergi. Yang pertama adalah penghancuran Aula Bulan Suci. Sekarang, kota itu hanya berguna baginya. Kedua, dia telah memenuhi dua tujuan utamanya, mencapai tahap Ascension dan membangkitkan totemnya. Ketiga, klan Hui Wei tidak pernah memperlakukannya dengan baik. Dengan cincin kutukan Hui Weijie dihancurkan olehnya, jelas bahwa dia tidak akan lagi memiliki masa depan yang baik di kota. Meskipun pergi berarti dia harus menempa jalan baru, dia sudah jauh lebih tidak bergantung pada Aula Bulan Suci, setelah sekarang naik. Tiba-tiba pergi seperti itu, bagaimanapun, masih merupakan usaha yang berisiko, tapi itu mungkin satu-satunya jalan untuk bertahan hidup. Meskipun dia tidak yakin mengapa, insiden dengan cincin kutukan Hui Weijie membuatnya sangat gelisah. Tianming tidak berpikir pergi seperti ini adalah hal yang buruk. Lagi pula, dia tidak mengambil apapun dari klan Hui Wei dengan berkultivasi ke tahap Ascension atau membangkitkan totemnya. Sebaliknya, Fei Ling telah diikat oleh Moon Soul Blood Dragon. Ini sama sekali tidak beralasan dan benar-benar membuat Tianming benar-benar kecewa pada mereka. Sekarang dia memiliki sayapnya sendiri, dia tidak lagi perlu tinggal di sana. Fakta bahwa Yue He segera meminta Hui Weihai untuk mengawasinya berarti mereka juga tidak akan menunjukkan belas kasihan padanya. Tianming tidak akan terkejut jika Hui Weihai mencoba membunuhnya jika dia berusaha melarikan diri. Jika tebakanku benar, formasi Veneramun tertutup rapat. Tianming telah mendengar bahwa ke arah yang berlawanan yang dia tuju jauh di utara si pembunuh tidak berusaha keras untuk menyerang formasi, dan baru kemudian berhasil keluar. Tampaknya formasi bisa berubah antara mode penghalang dan pertahanan. Tujuan utama dari mode penghalang adalah untuk mencegah orang masuk dan keluar darinya, tetapi mode pertahanan dimaksudkan untuk menyerang musuh manapun di dalam wilayahnya. Saat ini, formasi Veneramun sedang dalam mode penghalang, jadi seharusnya lebih mudah bagi Tianming untuk menanganinya. Klan Hui Wei berpikir mereka bisa menghentikanku pergi hanya karena mereka menutup formasi, dan bahkan mengirim Hui Weihai untuk mengawasiku. Aku pasti menjadi sasaran mereka. Meski begitu, seorang penjara langit seperti dia tidak akan mempermasalahkan hal itu. Dia akhirnya mencapai perbatasan formasi. Dengan kota dalam begitu banyak kekacauan, tidak ada orang lain selain ekornya yang memperhatikannya dengan seksama. Dia membawa Fei Ling bersamanya dan segera meletakkan tangan hitamnya di atas formasi. Tampaknya berada di sekitar level formasi Skyzes Hellsaker, tetapi Tianming jauh lebih kuat daripada saat itu. Cukup, kata Hui Weihai saat dia muncul dari belakang mereka, menatap Tianming dan Fei Ling dengan menghakimi. Apa yang kamu coba lakukan? Kamu berniat menghancurkan formasi kami. Tentu saja tidak. Aku hanya mengagumi hasil karyamu yang mengesankan, kata Tianming sambil berbalik. Cukup, aku tahu segalanya tentangmu sekarang. Kembalilah bersamaku dan terima hukumanmu. Katanya dengan kesal. Masalah dengan Hui Yesi telah dihancurkan oleh Tianming, yang kemudian mengalahkan putranya. Dia agak kesal dengan Tianming selama beberapa waktu. Secara alami, dia juga tahu bagaimana dia mengalahkan Hui Weijie dan menghancurkan salah satu cincin kutukannya. Meskipun dia terkesan, dia tidak membiarkannya terlihat, karena dia menyimpan dendam terhadap Tianming. Apa maksudmu? Tianming bertanya, mengulur waktu. Apakah kalian masih berpura-pura bodoh? Kalian berdua bahkan tidak terlihat sama persis.
Bagaimana kabar kalian bersaudara? Aku pikir kalian sepasang kekasih, kan? Untuk berpikir bahwa kalian mempermainkan Sishi dan mengacaukan perasaannya, mencoba menggunakan klan Huiwe untuk budidaya Anda sendiri, kan? Sekarang Anda telah menyinggung keluarga pemimpin klan. Apakah Anda pikir Anda dapat melarikan diri begitu saja? Saya yakin Anda tidak mengharapkan ini. Formasi dulu hanya mencegah masuk, tapi sekarang keluar juga dilarang. Kamu tidak akan bisa pergi. Tianming sangat senang dengan kesalahpahaman Hui Weihai. Itu berarti Hui Yexi tidak akan disalahkan karena menjadi kaki tangan mereka. Dia tidak akan suka menyeretnya ke bawah setelah semua yang dia lakukan untuk mereka. Tidak mungkin, katanya, berpura-pura marah. Kembalilah denganku dan kamu akan mengetahuinya. Dan di sana aku bertanya-tanya apa yang kamu rencanakan. Kamu mencoba untuk pergi, kamu datang ke sini dan mengambil apa yang kamu inginkan, dan bahkan menghancurkan cincin kutukan. Bahkan jika kamu memiliki bakat yang luar biasa, kamu hanyalah binatang yang tidak berguna jika kamu tidak dimanfaatkan dengan baik oleh klan. Hui Weihai mengulurkan tangannya untuk menangkap Tianming. Kekuatannya berada di level Liu Yizhao dan Yu Sheng Luo di level Hexaunity Sky, menempatkannya dengan baik di jajaran elit. Bahkan jika dia tidak berbakat seperti Hui Weijie, pengalaman dan kultivasinya selama berabad-abad masih membuatnya jauh lebih kuat. Tianming segera merasakan bahaya dan merobek formasi sebelum pergi bersama Fei Ling. Ying Huo muncul sejenak dan menggunakan Six-Path Infernal Lotus untuk mengaburkan penglihatan Hui Weihai. Mustahil. Dia tercengang saat melihat seorang pemuda 17 tahun menerobos formasi dan pergi. Biasanya, hanya Divine Moonrace dengan stigma dahi bulan sabit yang bisa meninggalkan formasi dalam keadaan itu. Meskipun dia terkejut, dia berhasil bereaksi segera. Tidak ada yang diizinkan meninggalkan kota Huiwe. Dia menyerang melalui api dan menyentuh formasi. Stigma di dahinya bersinar dan membuka jalan baginya untuk pergi. Dia segera mengejar, mengabaikan tenggorokannya yang kering karena kobaran api. Sudah ada pembunuh yang berkeliaran dan mempermainkan kita. Beraninya anak ini mengotori kepala kita di saat seperti itu. Dia tidak menyadari rencana Yue He dan Hui Weijie dan hanya menyaksikan cincin kutukannya dihancurkan. Sejauh yang dia sadari, Tianming telah menghancurkan masa depan cerah Hui Weijie dan dia sangat marah tentang hal itu. Apa yang tidak dia duga adalah bahwa Tianming dan Fei Ling akan segera menaiki makhluk kucing yang tertutup petir hitam setelah meninggalkan formasi dan dengan cepat pergi. Dengan Blitzband, Word Bolt Blast, kecepatan Meo Meo sekarang berada pada level yang tidak bisa dipahami. Ketika teks kutukan bercampur dengan kilatnya, ia melaju tanpa batas atas. Setelah tidur lebih dari cukup, Meo Meo telah menyimpan lebih dari cukup petir, hanya untuk dilepaskan pada saat ini untuk mendorong dirinya sendiri beberapa kilometer jauhnya dalam sekejap. Itu terlalu cepat. Bahkan Tianming hampir tidak bisa menerimanya. Dia menyuruh Fei Ling duduk di depannya di punggung Meo Meo, memeluk pinggangnya dengan satu tangan dan memegang bulu Meo Meo dengan tangan lainnya. Kalau tidak, dia bahkan tidak akan bisa duduk dengan stabil di atasnya. Takut dengan kecepatan absolutku, manusia. Meo Meo membual, semakin cepat. Fei Ling hampir terlempar dari tubuhnya. Tianming harus menggerakkan lengannya lebih tinggi untuk memastikan dia tidak jatuh, menyebabkan Fei Ling terkejut. Melihat ke bawah dan melihat lengannya praktis di dadanya, dia tersipu. Kakak, apa yang kamu lakukan? Mereka berlari untuk hidup mereka. Tenang, aku butuh pegangan yang lebih baik untuk memastikan kamu duduk dengan kencang, katanya dengan suara paling serius yang bisa dia kerahkan. Binatang buas tipe petir. Kecepatan yang menggelikan. Hui Weihai segera melihat Meo Meo melaju kencang menggunakan puluhan ribu petir hitam untuk mendorong dirinya sendiri. Namun, dia menyeringai. Kebetulan aku pasangan yang sempurna. Cincin kutukan di lengannya mengeluarkan sambaran petir ungu yang menyusul petir hitam di samping Meo Meo, menyatu dengan mereka dan menghilang dari pandangan. Detik berikutnya, Meo Meo sudah berada di luar jangkauan pandangnya. Kamu mungkin tidak mengetahuinya, tapi aku adalah pencari petir terbaik di alam bulan ilahi. Apakah kamu benar-benar berpikir kamu akan bisa lari dariku? 6 jam kemudian, Meo Meo telah melaju melalui wilayah yang tak terhitung jumlahnya. Alam bulan ilahi tidak pernah sebesar itu sejak awal. Mengingat waktu yang mereka habiskan dalam pelarian, Tianming telah mengitari setidaknya setengah dari tempat itu. Sementara dia telah melepaskan Hui Weihai sejak lama, Tianming masih terus bergerak menjauh dari kota langit 8 bulan sampai dia mencapai sisi alam bulan ilahi yang menghadap benua Flame Yellow. Orang-orang di daerah itu jauh lebih sedikit dari sebelumnya. Secara alami, kepadatan sumber bintang di sana juga tidak sekuat itu. Tetap saja, itu ratusan kali lebih baik daripada benua Flame Yellow. Ketika Tianming mengatakan berhenti,
Meo Meo segera kembali menjadi kucing kecil dari bentuk regal Chaos Fin dan meluncur di tanah berumput, memaksa keduanya di punggungnya untuk melompat. Mereka tidak takut menghancurkannya di bawah mereka kenyataannya, tulangnya sangat keras sehingga menyakitkan bagi mereka untuk duduk di atasnya. Seperti yang diharapkan dari juara tidur, Meo Meo hanya mengambil napas waktu untuk tertidur dengan anggota badan terangkat ke atas. Tianming mengambilnya dengan kaki belakangnya dan melemparkannya ke dalam ruang hidupnya dengan gerakan yang terlatih. Dia sudah tahu apa yang harus dia lakukan selanjutnya. Linger, aku punya 6 totem lagi yang belum cukup menyerap sumber bintang. Aku akan meluangkan waktu untuk menebusnya. Setelah itu, kita bisa kembali ke benua Flame Yellow. Kita sudah pergi cukup lama, waktu, jadi ini saat yang tepat untuk kembali dan menunggu ini mereda. Apa yang terjadi setelah itu? Kurasa aku berada dalam situasi yang sama denganmu. Kurasa aku tidak membutuhkan aula bulan suci untuk menemukan jalanku sendiri melalui tahap ascension. Lagi pula, aku dalam percepatan pertumbuhan yang cepat tepat setelah melanggar Lives Baneku. Jadi saya tidak menghadapi terlalu banyak tekanan. Namun, tidak ada sumber bintang di benua Flame Yellow untuk memasok kekuatan astral yang cukup. Jika kita ingin menerobos, kita harus kembali ke sini untuk menyerap beberapa. Tapi kita sudah berkuasa, jadi datang dan pergi seharusnya tidak terlalu sulit, selama kita tidak tertangkap. Setelah itu, jika situasinya memungkinkan dan kita cukup kuat, kita akan tetap kembali untuk menyelamatkan Feng. Dengan totem dan kenaikannya, menyelamatkan Ye Ling Feng sekarang menjadi tujuan utamanya. Untuk melakukan itu, dia entah bagaimana harus berurusan dengan sovereignty. Belum lagi, selama bodi masih ada, konflik dengan hantu di benua Flame Yellow belum berakhir. Tianming membutuhkan lebih banyak kekuatan untuk memperjuangkan hak untuk bertahan hidup atas nama kemanusiaan antara dua elit puncak. Mereka sudah pergi terlalu lama, jadi kembali untuk memeriksa dinasti juga bukan ide yang buruk. Baiklah, aku akan menuruti apa yang kamu katakan. Saat ini, mereka membutuhkan tempat untuk bersembunyi. Sebelum kembali, Tianming berencana untuk mendapatkan 6 pedang dewa yang tersisa untuk menyerap sumber bintang yang cukup sampai mereka mencapai kapasitas tingkat pertama dari tahap ascension, dan itu akan memakan waktu sekitar 4 jam. Saat malam tiba, ke-10 pedang dewa Tianming di dalam cincin banenya memiliki panjang 20 meter. Jika 4 kata baptis utama membiarkan saya mengalahkan Hui Weijie bahkan tanpa Meo Meo, saya bertanya-tanya seberapa kuat saya dengan 10 itu. Meskipun dia penasaran, dia tidak bisa menggunakan semuanya jika dia ingin merahasiakannya. Paling tidak, dia merasa bahwa dia akan bisa bertarung sendirian melawan semua gabungan binatang buasnya. Dengan matematika kasar, itu berarti dia akan memiliki kemampuan bertarung senilai 8 makhluk hidup. Dia seharusnya tidak memiliki masalah menghadapi lawan dengan 6 atau 7 totem saat itu, belum lagi manfaat menjadi serba bisa sebagai pejuang humanoid yang bekerja bersama-sama dengan totem pedang dan berbagai binatang. Selain itu, Ordinem Imperius, Welkin Imperius, Sentient Karma, Postmortem Cycle, Grand Void Universum, dan Infinitum Spatium masing-masing memiliki karakteristik yang berbeda dan unik. Mereka seharusnya memberikan lebih banyak variasi pada gerakanku. Dia tidak sabar untuk kembali ke benua Flame Yellow sekarang. Di sana, dia bisa berlatih dengan 10 pedang dewa era decapat tanpa khawatir terlihat. Ayo pergi, Linger. Aku akan mengantarmu pulang. Terakhir kali kau membawaku ke sini, dan sekarang aku akan membiarkanmu memboncengmu sepanjang jalan kembali. Huff, aku bisa kembali sendiri. Dia menjulurkan lidahnya dengan nakal, tidak ingin memberikan alasan kepada Tianming untuk merasakannya lagi. Dia tampak jauh lebih energi setelah menghabiskan waktu bersama Hu Yexi. Mengapa kamu meragukan niat murniku? Tianming berkata dengan tatapan sedih. Tidak tahu malu. Bentuk roh Xian-Xian keluar, sayap bunga kecilnya mengepak. Bahkan sudah tidak tahan lagi. Kebetulan, Tianming telah menunjukkannya dan Failing the North Apex Perpetuity, karena tampaknya ada hubungannya dengan Perpetia, tetapi keduanya tampaknya tidak tahu apa itu. Baiklah, ayo berangkat, kata Tianming. Tapi tiba-tiba, dia merasakan ancaman yang mendekat. Mereka saat ini berada di dataran datar, sehingga mereka dapat dengan mudah melihat ke kejauhan, memberi mereka cukup waktu untuk bereaksi jika mereka merasakan bahaya. Itulah mengapa Tianming memilih tempat ini untuk mengisi daya untuk terakhir kalinya. Di ujung cakrawala, dia melihat seorang pria yang dikelilingi oleh kilat ungu melaju kencang ke arah mereka. Itu tidak lain adalah Hui Weihai. Kakak, ayo pergi, cepat. Failing mendesak. Sudah terlambat, kata Tianming. Tidak bisakah kita melepaskannya dan meninggalkan alam bulan ilahi? Tidak. Fakta bahwa dia menemukan kita setelah kita kehilangan dia terakhir kali berarti dia punya cara untuk melacak kita. Dia bahkan mungkin mengikuti kita sampai ke benua Flame Yellow.
Itu akan lebih merepotkan. Dia harus memastikan apakah metode pelacakan itu hanya terbatas pada Hui Weihai. Jika tidak, itu akan mengerikan, mereka akan dikejar sampai ke ujung dunia. Saat mereka berbicara, Hui Weihai melintasi puluhan ribu meter dan mencapai Tianming. Kenapa kamu berhenti berlari? Teruskan. Hui Weihai berkata, kilat ungu berderak dari matanya. Karena kamu bisa menentukan lokasiku, berlari tidak ada gunanya. Aku tidak berpikir kamu punya metode seperti itu. Ini kerugianku. Itu hanya tipuan kecil. Hanya anak kecil sepertimu yang akan menyukainya. Keberatan jika kamu memberitahuku bagaimana kamu melakukannya. Setidaknya aku bisa menerima kehilanganku dengan lebih anggun. Mencoba membuatku bicara, ya, tidak ada salahnya. Aku hanya menelusuri petir dengan totemku. Aku memasukkan tanda iblis primal blitzku ke dalam petir binatang buasmu. Dia sama sekali tidak ragu untuk mengungkapkan triknya. Itu berarti, kecuali aku membunuhmu, tidak mungkin aku bisa kehilanganmu. Tentu saja, Hui Weihai menyeringai. Untuk apa lagi aku repot-repot memberitahumu ini? Sekarang setelah kamu tahu ini sudah berakhir untukmu, berhentilah membuat lebih banyak masalah. Jika kamu kembali ke kota Huiwei bersamaku, kamu mungkin akan dilepaskan dengan mudah. Tianming segera membuat dua penilaian. Yang pertama adalah tidak ada orang lain yang bisa melacaknya seperti Hui Weihai, karena ini adalah kemampuan totem. Kedua, selama Hui Weihai masih hidup, Tianming tidak akan pernah memiliki kedamaian di alam bulan ilahi, dia juga tidak akan dapat kembali ke benua Flame Yellow. Yang paling penting, semakin lama dia dalam pelarian, semakin banyak pengejar yang dia miliki. Tianming tidak akan bisa melarikan diri jika Hui Weihai bisa meminta bantuan dengan cukup cepat. Yang terpenting, Hui Weihai sudah berdiri di depannya, jadi Tianming hampir tidak punya kesempatan untuk berlari seperti terakhir kali. Kalian berdua kekasih keji benar-benar berani main-main dengan seorang gadis dari klan Huiwei. Aku akan membuatmu tetap hidup, Li Tianming, tapi aku akan membunuh Vixen itu atas nama Sishi. Itu tidak mengejutkan. Hui Weihai tidak menyukai mereka sejak awal. Itu tidak ada hubungannya dengan kejeniusan Tianming. Itu hanya keangkuhannya untuk superioritas yang dirasakan sebagai anggota dari Moonrace ilahi. Tianming adalah target besar, terutama setelah menghancurkan cincin kutukan Hui Weijie. Mengingat klaim Hui Weihai sebagai wali Hui Yesi, dia memiliki lebih banyak alasan untuk memenangkan kembali kehormatannya. Adapun Tianming membalas dendam begitu dia tumbuh kuat, dia tidak peduli tentang itu sama sekali, karena Tianming sama saja sudah mati sekarang. Bagaimanapun, dia bukan anggota cabang pemimpin klan, jadi dia tidak memiliki koneksi dengan orang-orang seperti faksi Sovereignty. Hui Weihai segera menyerang, satu tangan menuju leher Tianming dan yang lain menamparkan ke arah kepala Fei Ling tanpa menahan sedikitpun. Kepalanya akan dilenyapkan jika tamparan itu terhubung. Tianming mengerutkan alisnya dan membuat keputusan dalam sekejap. Aku akan membunuhnya. Tidak ada cara lain. Jika dia tidak bisa melarikan diri sekarang, keadaan hanya akan menjadi lebih buruk. Tidak hanya dia akan dipaksa untuk tetap tinggal karena bakatnya, tetapi Fei Ling juga tidak akan aman. Belum lagi, saat Divine Moonrace mengetahui sejauh mana bakatnya yang sebenarnya, dia pasti akan dibunuh. Dia tidak menyangka Hui Weihai akan memiliki metode pelacakan seperti itu. Jika tidak, Yue tidak akan mempercayainya untuk memantau Tianming sejak awal. Jika dia tidak bertindak sekarang, Fei Ling akan berada dalam situasi yang mengerikan. Karena tidak ada orang lain di sekitarnya, Tianming bisa habis-habisan. Satu-satunya alasan dia bisa mencapai ketinggian seperti itu sekarang adalah karena dia tidak pernah menyia-nyiakan potensinya dan mengambil risiko mematikan. Pertama, dia mendorong Fei Ling di belakangnya dan memanggil semua binatang buasnya. Xian-Xian dengan cepat menyebarkan akarnya melalui medan perang saat tiga lainnya terwujud. Meskipun Meo Meo telah tidur, ia segera mengamuk dan berubah menjadi Regal Chaos Fin setelah mendengar bahwa seseorang mencoba membunuh Fei Ling, dan menggunakan bencana kekacauan saat Hui Weihai mendekat. Sebuah sambaran petir hitam raksasa yang penuh dengan kekuatan teks kutukan menghantam tubuh Hui Weihai. Sungguh arogan. Apakah kamu pikir kamu memiliki peluang melawanku? Aku telah bertarung lebih banyak daripada hari-hari kamu hidup. Hui Weihai berkata dengan senyum arogan. Dia telah menahan diri sejak hari Tianming mengalahkan putranya. Sekarang setelah Tianming melawannya, dia membiarkan amarahnya membakarnya, tidak khawatir sedikitpun bahwa dia akan dikunyah karena menggunakan kekuatan penuhnya melawan seorang junior. Dia tidak pernah menganggap dirinya lebih rendah dari Hui Wedu, yang totemnya adalah iblis laut purba. Dia hanya lebih muda dan belum berlatih selama ini. Belum lagi, iblis primal blitz-nya juga kuat. Ketika bencana kekacauan datang meledak ke arahnya, 5 iblis primal blitz muncul dari totemnya. Raksasa ungu listrik semuanya berdiri setinggi 200 meter. Mereka menyerupai iblis primal Sea,
tetapi memiliki lengan yang jauh lebih besar yang masing-masing memegang petir seperti cambuk sepanjang sekitar 500 meter. Setiap serangan dari cambuk petir itu akan menghasilkan ledakan. Salah satu iblis Primal Blitz datang menyerang Fei Ling. Meskipun itu jauh lebih besar dari Meo Meo, binatang kucing itu dipenuhi dengan kepercayaan diri. Ketika iblis mencoba membuka mulutnya untuk meledakkan petir ungu di bencana kekacauan kucing, Blitz Band, Word Bolt Blast diaktifkan, menyebabkan petir dari serangan Meo Meo meledak dan merusak iblis. Kemampuan binatang buas yang hidup lebih efektif pada totem, seperti yang dibuktikan oleh lengan yang hilang dari iblis dalam pertukaran. Hui Weihai cukup terkejut dengan hasilnya, tapi itu tidak terlalu jauh dari kekuatan Tianming, berkat Ionic Grand Band-nya. Ying Huo, Lan Huang, dan Xian Xian juga telah membuktikan diri mereka lebih dari mampu melawan totem. Ying Huo unggul dalam penetrasi dan Xian Xian unggul dalam menguras, keduanya merupakan cara yang efektif untuk menangani kerusakan. Adapun Lan Huang, itu bisa mengambil banyak hukuman dan hampir tidak berkeringat, hampir tidak ada yang bisa membahayakannya. Namun ketika Blitz Band Meo Meo akhirnya diaktifkan, bahkan seseorang di level Hexaunity Sky, seperti Hui Weihai, harus waspada. Tianming sangat terkejut dengan kemampuan Meo Meo. Itu adalah nenek moyang dari semua binatang petir, dan iblis Primal Blitz juga memiliki elemen yang sama. Tidak mungkin petir ungu bisa lebih kuat dari bencana kekacauan. Pertukaran pertama benar-benar meningkatkan kepercayaan diri Tianming. Dia memulai dengan 4 pedang Dewa Kardinal saat binatang buasnya melakukan serangan. Berdiri di depan, Tianming mengayunkan pedang Grand Orient dan memandu Is Divinity Acme, West Void Progenifin, Southski Chaos Pit, dan Northapex Perpetuity untuk menyerang Hui Weihai. Pada saat yang sama, Fei Ling bersembunyi di dalam Radiant Daffodil milik Xian Xian. Meskipun dia aman dan terlindungi di sana, dia tidak hanya duduk di sana tanpa melakukan apa-apa. Kemampuannya masih bisa dimanfaatkan dari jarak jauh. Hampir seketika, Temporal Field melapisi Hui Weihai dan kunci temporal muncul padanya. Belum lagi, benteng Millennium juga mulai terbentuk di sekelilingnya. Sementara dia tidak bisa lagi menggunakan keterikatan spiritual, dia telah mendapatkan banyak trik baru. Dia tidak kurang membantu dari sebelumnya, terutama dengan Xian Xian dalam gambar. Mereka berdua mampu mencapai kontrol yang sangat baik di medan perang, yang sangat menekan Hui Weihai sejak awal. Meskipun dia memiliki banyak kekuatan, serangannya sepertinya mendarat di lubang lumpur. Faktanya, dia memperhatikan bahwa Tianming jauh lebih cepat darinya, sesuatu yang dia tidak akan percaya jika dia tidak mengalaminya sendiri. Ada orang lain yang menginginkan nyawa Fei Ling. Mengapa kalian semua begitu kacau? Apakah begitu sulit untuk memperlakukan seorang gadis cantik seperti dia dengan baik? Tianming hanya tidak mengerti. Dia sempurna di matanya. Fakta bahwa dia menjadi target setiap kali karena dia membuatnya semakin marah. Sekuat penguasa tingkat 6, dia tidak akan turun tanpa perlawanan berkat amarahnya. Go! Tianming meraung dan menyerang dengan binatang buasnya. Dia tidak peduli berapa banyak totem yang dimiliki musuhnya, tetapi hanya bertarung. Akar Xian Xian keluar dari tanah menuju iblis Primal Blitz saat Radiant Finesse yang tak terhitung jumlahnya menghujani mereka dari langit. Tanaman merambat juga memiliki kekuatan untuk melemahkan totem. Pada saat yang sama, pedang Blue Drain yang tak terhitung jumlahnya menghujani mereka dan meledak. Adapun kutukan Evernit, penggunaannya lebih terbatas pada totem kuat seperti ini. Selain itu, Fei Ling bahkan menggunakan cermin Tree Life-nya pada Hui Weihai, semakin membatasi kemampuannya. Hui Weihai mengeluarkan tombak yang disebut Ninering Blitz Dragon. Itu adalah tombak panjang dengan 9 cincin, masing-masing meledak dengan kilat. Dalam hal kekuatan, itu terlihat tidak lebih lemah dari Kilostar Photon Dragon. Merasa sangat kesal, dia meraung saat Tianming dan Ying Huo datang menyerbu ke arahnya dari depan dan belakang. Di udara, Meo Meo menghindari cambuk iblis Primal Blitz dan mengambil posisi, mengumpulkan petir yang tak terhitung jumlahnya di tubuhnya menggunakan Ninefold Chaos Thunderscape miliknya. Itu juga menggunakan Misty Hell Thunder dan Myriad Thundernet untuk menjebak salah satu totem musuh. Kemudian menggunakan Soul Chasing Hell Thunder, memungkinkan serangan untuk melakukan melalui iblis langsung menuju Hui Weihai. Iblis melolong dan berjuang dengan amarah. Jika bukan karena Blitz Band, Word Bolt Blast, kemampuan Meo Meo tidak akan bisa memberikan efek seperti itu pada musuh 5 tingkat di atasnya. Chat Bro sangat nakal, Lan Huang berkata, melihat dengan darahnya yang mendidih. Sebagai perbandingan, gerakannya jauh lebih sederhana daripada gerakan mencolok saudara-saudaranya. Itu hanya menyerang dan membanting cakarnya ke arah Hui Weihai sebelum mencari iblis lain. Tidak peduli berapa banyak sambaran petir yang dimiliki iblis, Lan Huang menggigitnya dan mulai mencakarnya. Dengan kemampuan Radiant Finesse dan Meo Meo milik Xian Xian, ia juga tidak perlu khawatir dengan serangan dari belakang.
Belum lagi, dengan betapa tangguhnya pertahanannya, Iblis Primal Blitz menimbulkan ancaman yang jauh lebih sedikit daripada yang dimiliki para Skyfin yang mekar. Tianming, Fei Ling, dan keempat binatang buasnya memiliki terlalu banyak trik di lengan baju mereka. Hui Weihai dipukul begitu parah sehingga dia hampir muntah darah karena marah, dan bahkan itu tidak akan berguna melawan reinkarnasi Hadean Tianming ketika dieksekusi bersama dengan 4 pedang dewa kardinalnya. Keempat pedang sepanjang 20 meter datang menyodorkan ke arahnya. Di tengah semua kekacauan itu, Ying Huo menumpang di Is Divinity Acme dan datang menebas ke arah penguntit Dewa Bulan. Hui Weihai mengeksekusi Heavenly Thunder Rampage dengan tombaknya. 9 cincin di tombaknya bergetar dan naga yang terbuat dari guntur muncul. Ketika seorang penguasa Hexaunity Sky seperti dia habis-habisan, itu akan menjadi sangat intens. Serangan tombaknya cepat sampai batasnya dan terus menyerang 4 pedang dewa utama Tianming, menghentikan reinkarnasi Hadean tanpa terkena serangan balik. Dari pengalamannya yang tak terbatas, Hui Weihai jauh lebih kuat dari Hui Weijie, dan mampu bereaksi tanpa panik. Setelah menyerang 4 totem Tianming, dia berhadapan dengan pemuda itu dengan pedang Grand Orient. Tombaknya menghancurkan posisi pedang Tianming dan memaksanya untuk mundur, dan petir yang datang darinya sangat merusaknya, meskipun menara Green Spark membantu pemulihannya dengan cukup cepat. Hui Weihai meludahkan seteguk air liur dan mengejek, dan untuk berpikir kamu berani melawanku dengan keterampilan yang sedikit itu. Kemudian tawa dinginnya menjadi jeritan ketika seekor burung kecil terbang melewati dan menebasnya, menumpahkan banyak air dari darahnya. Maaf, aku bersumpah aku tidak cemburu pada ukuran nyalimu. Aku hanya melakukan apa yang ibuku katakan, seranglah titik lemah musuhmu terlebih dahulu dan terutama. Ying Huo tertawa terbahak-bahak. Bilah kosmiknya tidak dapat diblokir oleh pelindung petir, tidak peduli seberapa tebalnya itu. Itu berhasil mendaratkan pukulan berkat ukurannya yang kecil, yang membuatnya sulit untuk dideteksi. Hui Weihai telah terfokus pada Tianming sepanjang waktu dan lupa bahwa itu masih terbang di sekitar, dan itu datang dengan biaya. Wajah Hui Weihai langsung memerah saat pahanya tertutup rapat. Li Tianming, kamu akan mati hari ini. Mati, aku akan merobek ototmu dan menyebarkan abumu. Tidak ada cara bagi siapapun untuk mempertahankan rasionalitas setelah menderita sesuatu seperti itu. Sekarang tidak akan ada penyelesaian situasi ini sampai salah satu dari mereka mati. Tianming juga tidak menyalahkan Ying Huo karena terlalu kejam. Tidak ada waktu untuk belas kasihan. Ketika Hui Weihai meledak dengan amarah, teman-teman Primal Blitz-nya merespons dengan baik. Mereka semua menggunakan bencana totem mereka pada saat yang sama Violet Cloud Blitzel. Dengan 5 iblis sebagai titik konsentrasi, totem berpengaruh tingkat ke-6 melepaskan semua kekuatan mereka dalam sekejap. Petir ungu membentuk kolam raksasa petir ungu, yang meledak dan merobek tanaman merambat dan akar Radiant Xian-Xian dan mengirim Lan Huang terbang. Lan Huang jatuh ke tanah, menderita cukup banyak luka meskipun memiliki perlindungan Monseabane. Hanya Meo Meo saja yang berhasil menghindarinya dengan cukup cepat. Tapi bencana totem tidak cukup untuk mengusir kemarahan Hui Weihai. Dia terus memelototi Tianming dengan mematikan. Mati-mati, dia melolong dengan Ninering Blitz Dragon di tangannya, membimbing totemnya untuk menyerang Tianming. Tianming merasakan ancaman yang akan segera terjadi. Seorang penguasa tingkat ke-6 tidak bisa dianggap enteng. Jika bukan karena fakta bahwa Hui Weihai telah berencana untuk menahan diri daripada berusaha sekuat tenaga pada awalnya, Tianming tidak akan mampu menekannya sama sekali. Sekarang Tianming tidak punya pilihan selain berjuang dengan semua yang dia miliki. Kakak laki-laki, Fei Ling berteriak pada saat krisis. Tianming segera tahu apa yang dia maksudkan dengan isyarat. Dia melompat dari pohon Xian-Xian dan menyerbu ke arah Hui Weihai, lalu menggunakan Tree Life Mirror. 3 cermin muncul, satu di dekat tanah, satu tergantung di langit, dan satu mengambang di antara mereka, menguncinya sepenuhnya dan membuatnya semakin marah dan murka. Mati, Tianming meraung saat dia menyerang dengan semua binatang buasnya. Kemampuan Meo Meo menurun, mengunci 5 iblis Primal Blitz dan memungkinkan Xian-Xian dan Lan Huang untuk melanjutkan kemajuan mereka. Lan Huang menggigit iblis dan menyeret mereka ke dalam air sebelum melakukan gulungan maut berulang kali. Kemudian, Ying Huo muncul, menembakkan bulu-bulu dengan Skyscock Feather Blast yang menembus tubuh Hui Weihai. Di tengah semua kekacauan, Tianming merentangkan kedua tangannya dan mengaktifkan ke-10 cincin kutukannya. Matanya bersinar dengan cahaya kedaulatan saat 6 pedang dewa terentang dari tangannya. 10 totem pedang yang berbeda akhirnya terwujud, membuatnya tampak seperti kaisar pedang. T10 pedang. Hui Weihai memekik melihatnya, tahu betul apa artinya. Perlombaan kutukan dengan 7 cincin kutukan bisa menjadi penguasa alam bulan ilahi. 8 adalah batas ordo surgawi. Dan baru-baru ini, seseorang dengan 9 cincin kutukan muncul, Orderia benar-benar mengejutkan.
Tetua yang tak terhitung jumlahnya muncul dari pengasingan untuk secara pribadi melihat Dewi 9 bulan. Jadi apa artinya memiliki 10 cincin Bein? Hui Weihai bahkan tidak dapat memahami konsekuensinya saat semangatnya benar-benar melemah, membuatnya benar-benar bingung dan tidak berdaya. Pikirannya membawanya langsung ke putus asa. Bagaimana mungkin seseorang yang dia pandang rendah memiliki 10 totem? Itu jelas bukan ilusi. Dia melihatnya dengan matanya sendiri, dan dia masih tidak tahu bagaimana caranya. Karena Li Tianming memiliki 10 cincin kutukan, mengapa dia tidak mengungkapkannya seperti Li Qingyu dan segera menjadi terkenal? Berhenti, katanya dengan panik. Sedikit yang dia tahu bahwa Tianming telah menjatuhkan hukuman mati saat dia memanifestasikan 10 totem. Jika bukan karena keterkejutan total dari Hui Weihai, dia akan melepaskan diri dari cermin Three Life Failing, tetapi momen kebingungan dan kepanikan itu sudah cukup. Tianming mengumpulkan 10 pedang dewa bersama-sama dan membuat mereka menyerang pada saat yang sama dengan pedang Grand Orient miliknya. Sikap pedangnya saat ini memancarkan kekuatan jalan surgawi, serangan terkuat dari pedang Heksapat Samsara. Itu adalah reinkarnasi Empyrean setelah kenaikan Tianming itu datang secara alami kepadanya, berkat Grand Band Ionicnya. Ketika dia melakukan gerakan itu, dia tampak seperti dewa yang turun ke alam fana yang dikelilingi oleh makhluk ilahi yang tak terhitung jumlahnya. Yang lebih menakutkan adalah 10 pedang dewa yang semuanya menggunakan gerakan yang sama, menelan totem musuh sepenuhnya. Sebelum dia mendapatkan totemnya, serangan pedang Tianming hampir tidak bisa menutupi area yang begitu luas, jadi dia hanya bisa mengandalkan Ying Huo dan yang lainnya untuk melawan totem. Tapi sekarang, gerakannya sendiri mampu sepenuhnya mendominasi Hui Weihai dan iblis Primal Blitz-nya. Melalui jalur reinkarnasi surgawi, dewa sejati turun untuk mengalahkan iblis dengan satu serangan. Hui Weihai, kamu telah melihat apa yang seharusnya tidak kamu miliki. Selamat tinggal. Tianming meraung, suara kekaisarannya mengguncang telinga Hui Weihai saat kekuatan pemuda berambut putih itu melonjak. Ketika Gatwat era Decapat datang berayun, Hui Weihai akhirnya melepaskan diri dari Three Life Mirror dan mengangkat Ninering Blitz Dragon miliknya, tapi sudah terlambat. Jika bukan karena keterkejutan melihat 10 totem bermanifestasi secara total, dia tidak akan begitu tercengang. Dalam pertempuran nyata, kesalahan sekecil apapun bisa merenggut nyawa seseorang. Tidak, kita bisa membicarakan ini. Dia menangis putus asa saat dia mencoba mengeksekusi seni pertempuran untuk memblokir pukulan itu. Namun, iblis Primal Blitz-nya terlalu terjebak untuk dapat menanggapi perintahnya tepat waktu. Belum lagi, selama pingsannya, Ying Huo telah menusuk lebih dari 10 bulu Cosmic Blade di sekujur tubuhnya. Pedang Tianming akhirnya bertabrakan, menebas kelima iblis Primal Blitz dengan kekuatan jalan surgawi. Ying Huo bekerja dengan Tianming untuk menyerang tombak Hui Weihai juga. Mati. Ketika Ying Huo menebas ke arah kepala Hui Weihai, pedang Grand Orient Tianming membelah pinggangnya. Mayat itu akhirnya terbelah menjadi 3 bagian bahkan untuk seorang penguasa yang kuat, itu pasti kematian. Tidak, kepala menangis saat jatuh. Diam. Ying Huo mengecam beberapa Infernal Blaze itu. Bakar mayatnya dan ayo pergi. Tianming mendesak. Dia tidak memiliki kemewahan untuk menikmati hasil pembunuhannya sama sekali. Yang dia khawatirkan hanyalah melarikan diri dengan hidupnya. Dia tidak memanifestasikan totemnya dan melihat sekeliling dengan mata penjara. Untuk saat ini, sepertinya tidak ada orang di sekitar, jadi status decabanenya tidak terungkap. Tianming memastikan untuk membuang harta Hui Weihai jauh-jauh saat mayatnya terbakar, tanpa mengambilnya. Bagaimanapun, dia tidak bisa memastikan bahwa mereka tidak dilacak. Setelah itu, dia meminta binatang yang terikat hidupnya kembali ke ruang hidupnya. Linger, ayo pergi. Dia meraih tangannya dan menatap matanya. Sekali lagi, mereka pergi dalam pelarian. Jika bukan karena kerja sama mereka dan penggunaan tiba-tiba dari 10 totemnya oleh Tianming, mereka akan kesulitan berurusan dengan Hui Weihai, mengingat kekuatan relatif mereka. Yang terbaik yang bisa mereka lakukan adalah tetap hidup. Tidak mungkin dia bisa menghadapi seseorang di tingkat langit Hexaunity hanya dengan 4 pedang dewa utama. Either way, dia berhasil mendapat untung dari perjalanannya di sini, setelah membangunkan totemnya dan naik. Mereka akhirnya bisa pulang. Mereka saling tersenyum lega saat Tianming membimbingnya dengan tangan dalam perjalanan kembali. Sovereignty telah menunggu selama 15 menit di Aula Bulan Suci. Kemudian, Yuehe datang bergegas. Yang mulia, ada komplikasi. Menjelaskan, anak itu entah bagaimana berhasil meninggalkan formasi tersegel. Mungkin dia tidak lagi berani tinggal setelah konflik dengan cucuku. Apalagi, aku mengatur seseorang untuk menandainya. Dia dikejar dan akan segera kembali bersamanya. Jadi, apakah Anda mengharapkan kami untuk terus menunggu? Sovereignty berdiri tegak, topeng kucingnya membuatnya terlihat semakin misterius.
Pelayanmu yang rendah hati itu keliru dan pantas dihukum mati. Yue He berkata, berlutut dengan panik. Yang mulia, sangat penting bagi kita untuk mengingatkan kota-kota lain untuk menyusun rencana untuk membunuh pelakunya, seorang bangsawan mengingatkan. Sovereignty melirik Hui Jie dan berkata, klan Hui, tangkap anak itu dan kirimkan dia ke ibu kota kerajaan. Pahami bahwa jika ini tidak dilakukan, penguasa kota ini harus berubah. Kehendak yang mulia adalah perintah kami. Setiap anggota klan Hui yang masih hidup berlutut ketakutan saat mereka melihat kedaulatan mereka lepas. Tianming dan yang lainnya kembali ke danau puncak Taiji malam itu. Di sana benar-benar sepi, seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Seperti yang dia duga, Bodhi tidak ingin membiarkan Dewa Bulan mengasosiasikan pembunuhan dengan hantu yang tersisa, sehingga manusia di benua itu aman darinya untuk saat ini. Itu adalah keseimbangan yang baik untuk dipertahankan oleh Tianming. Baik dia maupun Bodhi tidak akan sengaja merusaknya. Hari-hari ini, Li Chaiwei, Yi Xingyin, dan yang lainnya memimpin upaya untuk menutup lubang tak berdasar yang mengarah ke Abyssal Battlefield, sehingga umat manusia aman sampai tingkat tertentu. Mereka tidak lagi harus menutup seluruh kota dan kembali ke kehidupan normal. Tianming baru sekarang mengetahui bahwa Lin Xiaoxiao juga telah naik dan pergi ke alam bulan ilahi untuk mencari mereka. Dia tidak menemukan kita. Aku yakin dia akan kembali setelah mendengar tentang pelarian kita. Seperti yang diharapkan, dia kembali 3 hari kemudian dengan Archeon Fin. Aku punya sesuatu untuk memberitahumu, katanya. Suarakan keriuhan kekaisaran. Tianming berkata, menikmati statusnya sebagai kaisar. Lin Xiaoxiao memutar matanya. Ketika aula bulan suci dihancurkan, Wu Yu dan aku kebetulan menonton dari udara. Itu menghabiskan lebih dari 100.000 KLI dan menyimpannya di perutnya. Betulkah? Mata Tianming berkedip saat dia melihat binatang itu. Apa, ini milik pribadiku. Aku akan mengeksposmu ke alam bulan ilahi jika kamu berani menyentuhnya. Bentak Archeon Fin. Lan Huang, mainkan itu. Kak, ayo main Haibam. Aku akan mengirimmu jauh lebih tinggi dari sebelumnya. Lan Huang meraung saat menyerang dan mulai menabrakkan Archeon Fin tinggi-tinggi dengan kepalanya. Apakah kamu akan meludahkannya atau tidak? Tianming bertanya lagi sambil menyeringai. Aku akan. Cukup, berhenti. Itu menangis. Tianming tidak khawatir bahwa itu akan menarik trik apapun. Lagi pula, mereka berada di kapal yang sama, jadi mengekspos Tianming tidak akan ada gunanya. Dengan semua KLI itu, jalan Deep Star lama akan terisi sampai penuh dan Li Chaiwei, Xuan Yuandao, dan yang lainnya dalam dinasti bisa tumbuh jauh lebih kuat. Namun, dia hanya akan membiarkan lingkaran intinya berkultivasi terlebih dahulu. Dia juga akan meminta Archeon Fin menelan mereka kembali ketika dia tidak ada untuk mencegah Divine Moonrays menyadarinya. Bagaimana situasi di atas sana? Dia bertanya. Aku tidak terlalu yakin. Para bangsawan mengejar pelakunya sementara klan Huiwe sepertinya mencarimu. Bagi saya, yang saya lakukan hanyalah merusak salah satu cincin kutukan Huiwe Jie. Apakah mereka masih menyimpan dendam? Aku tidak yakin. Selain membawa pergi Kaeli, dia tidak melakukan banyak hal di sana. Apa rencanamu sekarang? Aku akan berkultivasi. Tanpa kekuatan, tidak ada rencana yang akan membantuku. Aku bahkan tidak bisa menyelamatkan diriku sendiri, apalagi memastikan kita semua selamat. Di alam bulan ilahi, Tianming akan selalu menjadi inferior seseorang tidak peduli seberapa keras dia berusaha. Hanya di sini di benua ini dia akan merasa seperti tuannya sendiri. Dia berada di sini bersama Xuan Yuandao, Li Chaiwei, Ye Shaoxing, Jiang Qingluan, Xuan Yuan Muxue, Yi Xingying, Ouyang Jianwang, dan banyak lagi, belum lagi nenek, kakek, Bai Zijin, dan Mu Wan dari negara Decimodao. Mereka semua penting baginya. Tianming sangat ingin membuat dunia di mana keluarga dan teman-temannya akan memiliki hak untuk hidup tanpa ancaman apapun. Istananya telah sepenuhnya dibangun, dia akan pergi untuk check-in dari waktu ke waktu dan secara bertahap pindah ke sana. Meskipun benua Flameyellow agak terpencil dalam hal sumber daya budidaya, itu memiliki pemandangan yang bagus untuk dilihat. Orang-orang dari alam bulan ilahi tidak akan pernah menduga bahwa dia akan bersembunyi di daerah terpencil seperti itu. Di sini, Lan Huang bisa berlari tanpa beban dan Meo Meo bisa tidur tanpa khawatir. Xian Xian bahkan bisa berakar di Soulburn Hall dan tumbuh sesuka hatinya sementara Ying Huo berkeliaran dengan bebas di udara. Itu adalah rasa kebebasan yang hanya bisa diberikan oleh sebuah rumah, dan alam bulan ilahi dan Orderia pasti tidak akan merasakan hal yang sama. Setelah menetap, Tianming mulai merenungkan jalur pertumbuhannya di masa depan. Sebelum ini, dia telah mandek di Kanon God Soul, tetapi sejak menjadi penguasa, itu berjalan lancar. Dia telah menguasai Soul Sakerai dan menyebabkan teknik keempat muncul ke permukaan Sky Polarity Eye.
Saya tidak berpikir bahwa Red Wheel Mountain, dari daerah terpencil seperti Flamehaven, akan benar-benar memiliki item kaliber ini. Saya pernah mendengar bahwa dunia di dalam Canal of the Dead disebut sebagai Chaos Sigil. Saya ingin tahu apakah itu ada artinya, hubungannya dengan itu. Masih ragu, dia mulai melatih mata Sky Polarity. Tapi dia segera bingung. Jadi itu adalah teknik yang membuatku bisa melihat Cailumku sendiri. Tampaknya tidak memiliki kemampuan ofensif. Namun, ketika dia mendapatkan inti roh, suara itu mengatakan bahwa begitu dia berhasil menggunakan mata langit, dia akan dapat membuka inti dan memasuki alam keajaiban. Mari kita lihat seperti apa Cailumku. Vitanya telah berubah menjadi orang mini yang tercakup dalam teks kutukan, memungkinkan kemampuan pemahamannya naik ke tingkat di luar imajinasi. Tera miliknya telah digunakan untuk membentuk Godward era Decapat, jadi dia bertanya-tanya perubahan apa yang akan terjadi pada Cailumnya berkat efek dari Trisoul Prime. Dia terus melantunkan mantra mata langit di kegelapan malam. Mata penjara di lengannya sangat kuat, terutama setelah dia memasukkan mata Archeon Fin ke dalamnya. Itu, ditambah dengan pemahamannya yang meningkat, membuat pemahaman teknik menjadi mudah. Yang dia butuhkan hanyalah membangun Vena Roh Sky Polarity di mata untuk dapat melihat Cailumnya sendiri. Seluruh proses hanya membutuhkan waktu 1 hari untuk menyelesaikannya. Aku sudah selesai. Sekarang, mari kita lihat apakah Cailumku tampan. Mata penjarahnya menyipit saat bergeser ke Vena Sky Polarity Spirit dan membuka lagi. Dikatakan bahwa Cailum melayang di atas kepala, jadi Tianming mengarahkan telapak tangannya ke atas. Brengsek. Dia terkejut melihat sosok yang benar-benar identik dengannya, memandang rendah dirinya dengan intensitas. Semuanya sama Cailumnya, seperti Tera dan Vitanya, tercakup dalam teks kutukan. Namun, itu tidak bergerak sama sekali dan hanya menatapnya. Itu mungkin telah dilakukannya sejak saat kelahirannya. Mungkin itu hanya meninggalkanku ketika aku memasuki alam mimpi. Cailumnya lebih menakutkan baginya daripada Teranya. Meskipun tampak identik dengannya, itu adalah saluran antara dia dan alam semesta dan menjadi miliknya lebih dari dia. Ini adalah pertama kalinya dia melihat Cailum hidup sama sekali. Kaisar dan hantu semua memiliki Terae dan Vitae masing-masing bereinkarnasi, dan jelas, Kylie hidup berbeda dari yang mati. Kylie mati hanya memiliki ingatan tanpa sedikit pun emosi. Namun, Tianming samar-samar bisa melihat emosi di mata Cailumnya, serta merasa bahwa itu miliknya. Jadi, apa yang terjadi setelah melihat Cailum saya? Tianming mengeluarkan inti roh dari tubuhnya. Sudah lama sejak mereka semua memiliki kesempatan untuk berkultivasi. Fei Ling, Lin Xiaoxiao, dan makhluk hidup lainnya datang untuk melihat. Cepat, tunjukkan padaku sebuah trik. Desak Ying Huo. Tianming tidak tahu harus berbuat apa, jadi dia mencoba menggunakan Sky Polarity Eye pada inti roh. Sekitar 15 menit kemudian, tidak ada yang terjadi. Semua orang hanya menonton dengan mata terbuka lebar. Sial, ini bohong. Lan Huang, kamu bisa memakan permen kecil yang tidak berguna ini. Tianming melemparkannya ke Lan Huang. Baik, Lan Huang melompat, hanya untuk kedua kepalanya bertabrakan satu sama lain ketika mereka berdua mencoba meraih makanan, menyebabkan inti roh jatuh ke tanah. Tidak ada yang menyangka bahwa itu akan bereaksi dan mulai bergerak. Ini bergerak. Mereka semua mengelilinginya untuk melihatnya. Sekarang, inti roh memiliki banyak pola surgawi di atasnya. Beberapa dari mereka sehalus helai rambut, tetapi semuanya sangat rumit. Kemudian, tiba-tiba, suara mekanis yang renyah datang dari artefak. Gerbang Wonderski berisi 4 formasi lokus surgawi. Ini dapat memungkinkan 4 Kylie utama memasuki dunia Wonderski abadi. Detik berikutnya, inti roh terbelah menjadi 4 bola putih, masing-masing berdiameter sekitar 2 meter. Semuanya kosong dan tertutup pola bergerak, semuanya rumit di luar dugaan. Secara keseluruhan, pola-pola itu membentuk gambar-gambar alam semesta. Keempat bola tampak seperti 4 alam semesta yang berbeda. Silakan masuk ke lokus surgawi, kata suara itu. Apa itu dunia Wonderski dan dunia Wonderski abadi? Tianming bertanya kepada Archeon Fin. Itu mungkin orang yang paling tahu dari mereka semua. Aku belum pernah mendengarnya, kata Archeon Fin. Bagaimana dengan kepala sekolah Kylie? Apa artinya itu? Cailum Anda adalah Cailum utama, misalnya. Semua binatang yang terikat kehidupan Anda juga memiliki Kylie, tetapi milik mereka dikaitkan dengan Anda dan tidak dihitung sebagai Kylie utama. Dengan kata lain, formasi lokus surgawi memungkinkan masuk ke Beastmaster. Dengan kata lain, bahkan pengguna totem yang tidak memiliki binatang buas dianggap memiliki Kylie utama. Jadi kita bertiga bisa masuk dan masih ada satu tempat tersisa, kata Tianming. Itu benar, dengan asumsi kamu berani. Siapa yang tahu apa yang akan dilakukan ini? Itu bisa berakibat fatal,
kata Archeon-Fin. Aku akan masuk, kata Lin Xiaoxiao. Hei, dasar gadis bodoh. Archeon-Fin merasa ingin menangis. Satu-satunya cara bagi seekor binatang yang begitu besar untuk masuk adalah dengan kembali ke ruang hidupnya. Tianming menyuruh Ying Huo dan yang lainnya kembali ke ruang hidupnya. Dia ingin mencoba masuk. Rasanya ini bukan sesuatu yang berbahaya. Kakak, biarkan aku pergi bersamamu, kata Fei Ling. Baik, begitu Lin Xiaoxiao memaksa Archeon-Fin kembali ke ruang hidupnya, hanya mereka bertiga yang tersisa. Tianming dan Fei Ling memilih dua formasi di tengah, sementara Lin Xiaoxiao mengambil satu di sudut. Jadi yang harus kita lakukan hanyalah masuk. Fei Ling bertanya. Itu benar. Biarkan aku mencobanya. Tianming memanggil kulit naga dan mengeluarkan pedang Grand Orient untuk mempersiapkan diri menghadapi situasi apapun. Dia melangkah ke dalam bola yang tertutup pola menakutkan. Dia melewati sisi dan dia masuk, seolah-olah dia sedang melewati membran. Tidak ada lagi yang terjadi. Dari dalam, polanya tampak lebih kompleks. Dengan vitanya saat ini, dia bisa melihat begitu banyak detail hingga hampir membuatnya terpesona. Dia tidak tahu apa kaliber pola-pola ini, hanya saja mereka semua tampak membentuk gambaran alam semesta nyata ketika berlapis di atas satu sama lain. Kemudian dia bisa mendengar suara yang berkata, silakan duduk. Saat pertama kali menggunakan lokus, formasi perpetual Wonderski akan mengumpulkan informasi tentang tubuh fisik, kekuatan, tingkat kultivasi, senjata, dan jenis kultivasi Anda. Tolong tunjukkan semua kemampuan Anda untuk izinkan formasi untuk mengukur kemampuan tempurmu secara memadai. Evaluasi ini terkait dengan kompetisi di alam Wonderski. Percayalah bahwa ras Divine Wonderski akan merahasiakan semua informasimu. Tianming tidak tahu apa artinya semua itu. Apa-apaan itu? Suaranya terdengar sangat arogan, kata Ying Huo. Ras keajaiban surgawi. Tianming memperhatikan bahwa suaranya masih bisa terdengar di luar. Beralih ke Lin Xiaoxiao, dia bertanya, apa ras surgawi-surgawi itu? Dikatakan tidak tahu, tetapi mereka bisa menjadi ras humanoid kelas 3 dalam tatanan astral. Hanya humanoid kelas 3 yang akan begitu arogan untuk berani menyebut diri mereka ras dewa, Lin Xiaoxiao menyampaikan dari Archeon-Fin. Ketika dia berbicara, Tianming memperhatikan formasi di dalam dinding memasuki tubuhnya dan menembus melalui daging dan cakram astralnya, serta pedang, baju besi, dan bahkan cincin Bein. Pengguna lokus, kamu adalah pembudidaya ganda langka dari ras Root Beast yang juga memiliki totem. Tolong wujudkan totemmu sehingga kemampuan tempurmu yang sebenarnya dapat tercermin di alam Wonderski untuk membantu pertempuranmu di masa depan. Mewujudkan totemnya. Sepertinya tidak ada cukup ruang. Tianming berusaha untuk mewujudkan keempat pedang dewa utamanya terlebih dahulu. Pedang-pedang itu menyembul melalui formasi, tetapi Tianming mencatat bahwa pola padat dari formasi itu memindai semuanya dan memberitahu Tianming bahwa dia bisa menyingkirkannya. Yakinlah bahwa ras keajaiban surgawi secara kontrak terikat pada ras yang tak terhitung jumlahnya dari Astralscape untuk tidak pernah mengungkapkan informasi yang dipindai dari pengguna. Setelah klausa itu dilanggar, dunia Wonderski abadi akan dihancurkan sesuai dengan peraturan pertama dari Astralscape pesan. Selanjutnya, tolong tunjukkan binatang buas Anda yang hidup. Tianming mengeluarkan Ying Huo dan yang lainnya. Mereka dipindai dan bahkan diminta untuk menunjukkan kemampuan mereka. Terima kasih atas kerja sama Anda. Kami akan melanjutkan untuk mengumpulkan informasi lain yang diperlukan. 15 menit kemudian, suara mekanik terdengar lagi. Pemindaian selesai. Cailummu akan mempertahankan semua kemampuan pindaianmu. Apakah kamu ingin segera memasuki alam ajaib atau menunggu temanmu di lokus lain? 1020